banyak yang berduka. Tapi duka itu berbeda sekali terasa bagi orang dewasa dan bagi anak. Pemrosesan itu sangat berbeda. Karena anak itu adalah bisa dibilang orang yang tidak berdaya ya, kecuali ada bantuan orang dewasa yang mengasuh, yang mendampinginya gitu ya. Jadi perlu sekali kita mendampingi anak-anak ini. Kita sebagai seorang pendamping ya, sebagai seorang dewasa yang akan mendampingi anak itu perlu punya kebesaran hati, kekuatan hati. Kekuatan dan kebesaran terutama dalam rangka kita mengenali dan menyalurkan emosi kita juga gitu ya. Jadi kita bisa kuat ketika kita sudah mengalami dulu nih yang lemah-lemahnya gitu ya. Nah, jadi kalau tadi kita sudah dengar cerita atau pembukaan dari Mbak Ellen, boleh dong kita sambil chat ya, ditulis di chat room. Kita rasain dulu nih, sebenarnya emosi kita sekarang tuh lagi apa, gitu ya. Lagi merasa apa sih sekarang ini? Ada nggak rasa mungkin sedih gitu ya, habis dengar pembukaan tadi gitu ya, jadi teringat sesuatu, kangen terhadap seseorang gitu ya. Atau ada kisah di mana ada teman kita juga yang menjadi korban misalnya, yang pernah merasakan pernah mengalami COVID ya, menjadi penyintas dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi boleh diketik di chat room. Jadi kita niatkan kegiatan hari ini sebagai perjalanan juga bagi kita, bukan hanya untuk dapat apa sih yang perlu dilakukan ke anak, tapi juga kita bisa dapat apa yang bisa kita lakukan ke diri sendiri gitu. Karena kita bisa mendampingi anak ketika kita bisa mendampingi diri sendiri. Itu yang jadi poin utama ya. Jadi kita bisa mendampingi anak, memahami emosinya, menjalani proses dukanya, ketika kita pun bisa jujur ke diri sendiri, aduh aku sedang merasa apa nih, aku sebenarnya sedang sedih, aku tuh berduka juga, aku tuh kehilangan juga loh, gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti ketika sambil kita proses sharing, ya, proses bercerita, sambil kita melihat nanti materi-materinya, feel free ya, cerita aja, tulis aja di chatroom apa aja yang terfikir, yang muncul, atau mungkin nanti misalnya saya jelaskan tentang anak usia segini gitu ya, oh ternyata yang anak yang Anda dampingi usianya sama, tulis aja perilakunya apa. Jadi kita sama-sama bisa saling sharing, kita punya wadah sama-sama. Dan ketika ada yang sharing ya kita pahami situasinya, jadi kita juga menjaga reaksi-reaksi kita gitu ya. Nanti kita akan bisa lewati sama-sama. Jadi kita latihan untuk menyiapkan namanya ruang aman untuk kita juga berbagi. Saya akan terus cek chat roomnya ya. Oke, kalau gitu kita mulai. Saya coba share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Iya, ya, jadi ada yang merasa sedih, ada yang merasa takut ya. Nah, jadi proses duka itu kan dewasa maupun anak itu merupakan proses yang berat ya. Perjalanan emosi yang berat karena lama dan bertubi-tubi gitu ya. Kadang kita teringat lagi, ada pemicu kita keingat lagi, sedih lagi. Ada pemicu mungkin emosi yang lain yang muncul marah. Mungkin setelah ada pemicu yang lain, emosi yang muncul tuh kesel, cemburu sama orang lain ya, macam-macam warna emosi karena diawali dengan kehilangan gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nanti sambil kita bercerita dan kita share tentang materi ini, kalau ada yang muncul nih perasaannya, it's okay ya, diterima saja, lalu atur nafas ya, kita tarik nafas dalam terus tiup, gitu ya, tarik nafas terus tiup. Ya, karena tadi saya juga mendengar pembukaan dari Mbak Ellen, jadi terasa juga tuh emosi-emosi yang muncul, terus saya jadi keinget, oh ya, pasti juga ada nih emosi-emosi yang ada, it's okay, ya, tarik nafas, lalu tiup pelan-pelan. Oke, kita mulai dari awal ya. Kita pahami dulu sih proses duka itu pada anak seperti apa. Ya, anak itu berbeda dengan orang dewasa ya. Jadi anak dalam proses duka, terutama ketika orang yang pergi meninggalkan dia itu adalah orang yang terdekat, keluarga, orang tua, ya, kakek, nenek yang mengasuh gitu ya. Itu bisa menjadi hal yang paling susah disembuhkan. Karena anak itu mengenal dunia tuh melalui orang-orang terdekatnya, melalui pengasuh utama.
gitu. Dia mengenal dunia, bahwa dunia itu indah, dunia itu seru, penuh ketawa, penuh permainan, ketika dia diajak bermain oleh pengasuh utama atau orang-orang terdekat. Dia merasakan dunia itu mungkin banyak teman gitu ya, mungkin makanannya enak-enak, itu melalui orang-orang yang menjaganya gitu. Sehingga kehilangan orang-orang terdekat ini seakan merenggut semuanya gitu ya. Jadi semuanya tuh berubah gitu, semuanya berubah, dunianya berubah, rasa percayanya dia ke orang lain terguncang gitu ya. Dia tidak lagi bisa, kadang tidak meyakini, oh yang dikatakan ini akan benar terjadi atau enggak. Harapan-harapan dia hancur ya, emosi-emosi dasar meluap gitu ya. Jadi kalau sedih sekali, marah, ngamuk, teriak, tantrum, atau bahkan mute ya, nggak bicara, terus nggak bisa konsentrasi, nggak bisa belajar, dan seterusnya. Ya, ini yang kita bisa lihat bahwa anak itu sebetulnya rentan, rapuh gitu ya. Jadi tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kita yang perlu mendampingi anak-anak. Anak usia berapa nih yang seperti ini? Yang termasuk anak ya, sampai usia remaja gitu. Remaja ada beberapa yang mungkin sudah cukup matang sehingga dia bisa cukup memahami gitu situasinya seperti apa. Tapi tetap perlu kita dampingi juga. Karena akan ada banyak perubahan dalam cara berpikir, cara dia menghadapi masalah, pribadinya, dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, jadi ini nih yang membedakan karakternya dari orang dewasa. Pertama, perkembangan kognitif dan pemahaman. Kalau anak itu masih, ya, misalnya anak yang di usia di bawah 7 gitu ya, masih sangat konkret, masih semuanya itu tergantung apa yang dia rasakan. Sensasi, sentuhan, kemudian bau, ya, rasa di lidah gitu ya. Kesehariannya itu yang membentuk kenyataan dunia yang dia pahami gitu. Kemudian anak dari usia SD gitu, seperti SD ya, itu juga masih sangat konkret. Jadi dia perlu memahami sesuatu tuh seperti apa yang terlihat, apa yang dia pahami gitu. Jadi kejadian yang sangat terjadi tiba-tiba, terus misalnya tidak ketemu lagi dengan orang tua, tidak melihat lagi bagaimana pada kondisi sakit, itu membuat ada loss di dalam pemahaman dia tentang proses ini. Tiba-tiba hilang. Nah, ini akan menimbulkan berbagai pertanyaan yang nanti munculnya macam-macam tuh. Jangan-jangan gara-gara aku nggak beresin mainan nih, mama pergi, mama nggak suka sama aku lagi. Atau jangan-jangan karena kemarin aku nakal, jadi papa nggak pulang lagi, gitu ya. Nah, itu berkembang tuh karena keterbatasan kognitifnya. Makanya dukanya berlipat-lipat tuh juga kan. Ya, kemudian anak punya batasan toleransi luka emosi. Jadi kemampuan anak untuk mengelola emosi, memahami emosinya apa gitu ya, memahami ini sedih atau marah, ini kecewa, dan karena apa, itu juga sangat terbatas. Jadi dia bisa jadi bingung di antara semua situasi gitu. Kok gini ya, kok begini ya, bahkan nggak berpikir seperti itu, langsung berbuat. Jadi nyari-nyari barang yang dia merasa deket sama mama misalnya ya, dia cari-cari terus dipegang terus sebagai wujud rasa dia butuh untuk dekat dengan mama misalnya gitu ya, seperti itu. Jadi tidak dengan proses dipikirkan gitu. Jadi kita perlu justru mendampingi karena itu juga. Nah, anak juga punya keterbatasan menyatakan emosi dengan kata-kata. Sehingga ya itu, balik lagi dengan 1 dan 2. Dia nggak bisa memahami situasi dengan dengan seimbang, dengan sesuai kenyataannya gitu. Jadi apalagi anak-anak tuh masih ada imajinasi ya. Dia berkembang tuh. Pemahamannya dia kembangkan sendiri sesuai dengan perasaan-perasaan yang muncul di dalam dirinya. Jadi bisa macam-macam tuh ceritanya gitu. Kemudian ada sensitivitas ketika dia merasa berbeda dari orang lain. Nah, jadi kalau di sini kan ada beberapa yang guru, yang dari sekolah gitu ya, atau dari tetangga, organisasi masyarakat gitu. Anak yang baru berduka akan sangat sensitif melihat teman-temannya digandeng mama papanya misalnya,
bermain gitu ya, bermain terus ketawa-ketawa gitu. Dia akan merasa, oh aku nggak bisa tuh senang-senang lagi misalnya. Aku nggak akan bisa kayak gitu ya. Jadi harus kita sensitif juga dalam menempatkan anak yang sedang berduka ini dalam lingkungan. Mana sih yang bisa memicu bagi dia rasa sedih-sedihnya tadi itu ya, mana yang cukup aman bagi dia gitu, karena dia akan membandingkan gitu. Jadi hindari dulu nih mungkin kayak tugas yang melibatkan orang tua gitu ya, mengamati keluarga dan seterusnya. Itu isu-isu yang sensitif sekali. Nah, lalu yang terakhir, anak menyatakan emosi melalui kegiatan ekspresif, main, gambar, cerita, imajinasi gitu. Dengan cara inilah dia bisa mengeluarkan isi hati yang mungkin dia belum pahami apa sih isi hatinya itu ya. Apa sih yang sedang aku rasakan, apa sih ini gitu. Jadi kita bisa memahami sebenarnya melalui kegiatan-kegiatan bermain yang dia lakukan. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ini perilaku anak ya dalam kondisi duka itu macam-macam. Ya, kita coba kenali satu persatu. Ada shock ya, shock emosi. Jadi shock itu biasa terjadi pada saat situasi itu terlalu mengagetkan. Tidak ada proses yang mendahului, tidak ada proses pada saat terjadinya, lalu tiba-tiba ada perubahan luar biasa. Kalau dalam terkait pandemi misalnya, sakit, lalu kemudian isolasi, kan nggak pernah ketemu. Mungkin jarang untuk video call, atau pada saat sakitnya dia tidak tahu nih, karena main sama adik asuh kakek nenek misalnya gitu ya, atau keluarga terdekat gitu. Kemudian ketika berita terjadi kehilangan itu ya, meninggal dunia, dia tidak merasakan atau tidak melihat ada proses di situ. Nah, itu sesuatu kejadian yang luar biasa berbeda, berubah gitu ya. Jadi shock secara emosi, jadi bingung, kaget gitu ya, freeze, kaku. Perilakunya biasanya diam, jarang bicara, atau menarik diri, betul-betul pasif gitu. Kadang ada anak-anak yang betul-betul freeze, jadi kalau kita mau ajak ke satu tempat pun kita harus gandeng. Saking freeze-nya, saking dia tidak punya daya untuk berkegiatan. Ya, murung, datar emosinya ya, nggak tahu apa yang diinginkan. Kalau kita tanya mau makan apa, makan siangnya gitu ya, nggak tahu gitu. Lemes, gelengnya juga lemes gitu ya, merenung, melamun ya, nggak kelihatan dia suka kegiatan apapun. Mungkin tadinya dia suka nih main mobil-mobilan, dia suka main rumah-rumahan atau gambar gitu ya, tapi kemudian setelah kejadian ini jadi jadi nggak ada energi lagi, nggak ada gairah lagi gitu. Seperti itu ya. Jadi demikian besar efeknya kepada anak. Secara konsentrasi terpengaruh, jadi sulit memperhatikan, sulit mengikuti kegiatan. Mungkin kalau kita panggil atau kita ajak yuk ke sini yuk gitu, dia bingung ya, apa, kenapa, gimana gitu ya. Seperti itu ya. Jadi berpengaruh ke ya seluruhnya ya gitu. Kemudian ada juga perilaku regresi. Regresi ini mundur ke usia sebelumnya atau usia yang lebih kecil. Seperti misalnya ngompol, ya tadinya udah bisa ke toilet sendiri, sudah bisa ke ke toilet kemudian pipis sendiri gitu ya, atau mandi sendiri, tapi kemudian jadi tiba-tiba ngompol terus-terusan gitu. Kemudian gigit-gigit jari gini ya, tidurnya meringkuk ya, tiba-tiba sering rewel atau menangis gitu. Nempel, kelingi atau minta digendong ya. Jadi kadang ada situasi-situasi yang situasi duka tuh yang menghantam kita tidak hanya emosional tapi fisik. Kalau perilaku fisik yang kelihatan tuh badan lemes, kadang ada shaking ya, bergetar, tremor misalnya gitu ya. Terus nafas berat gitu ya. Nah, itu kalau orang dewasa mungkin bisa melakukan scanning tubuh. Oh iya, nafas aku berat nih. Kepala pusing misalnya gitu ya. Badannya lemes. Tapi anak nggak bisa.
gitu. Anak tidak terbatas kemampuan melakukan scanning tubuh pun terbatas. Mengatakan apa yang dia rasakan, bahkan mengenali pun terbatas. Bukan hanya emosi tapi juga fisik gitu ya. Jadi perilaku-perilaku ini yang muncul kayak tadi ngompol gitu. Ngompol itu berarti kendali diri dan kesadaran dia terhadap apa yang terjadi di tubuhnya hilang gitu, menurun drastis. Kemudian konsentrasi menurun, jadi yang tadinya mungkin udah bisa nambah atau baca ya, terus lupa gitu. Apa nih caranya? Gimana nih gitu ya? Jadi lupa. Terus memegang mainan terus-terusan gitu ya, memegang sesuatu yang dia rasa nyaman atau menimbulkan rasa aman. Nah, biasanya mainan ini ada representasinya. Mainan yang dikasih mama pas ulang tahun gitu ya. Mainan yang dikasih eyang gitu ya. Mainan yang paling sering aku mainin sama papa misalnya gitu. Jadi ini meaningful buat dia, memberikan rasa aman, rasa nyaman gitu ya. Jadi wajar ketika anak itu pegang terus karena memang dia sedang butuh. Dan itu yang menjadi obat ya buat dia pada saat itu. Tidur ditemenin contohnya juga ya. Gitu. Nah, lalu ada perilaku berulang. Berulang ini sebabnya adalah karena anak itu sedang memproses di dalam pikiran. Jadi kalau tadi kita sempat bahas ya, kognitif anak tuh terbatas gitu. Jadi dia belum memahami apa sih yang terjadi misalnya. Kok papa nggak pulang-pulang? Kenapa? Kan kemarin kerja gitu. Terus papa lagi pergi ya, kerjanya keluar kota. Jadi ntar dia mainin keluar kota, mobil-mobilannya perginya jauh gitu ya. Nanti pulang bawa oleh-oleh misalnya gitu. Atau dia baru melihat melewati prosesi gitu ya, di mana orang yang meninggal itu dikubur. Nanti dia mainin ditumpuk-tumpuk gitu ya, ditumpuk yang rapi. Nanti barang-barang semua ditumpuk gitu. Kemudian ada kalau pertanyaan-pertanyaan diulang, kemana, kapan pulang, kapan ini, gitu, kapan kita kesini lagi, gitu ya. Nah perhatikan karena anak itu konkret, pertanyaannya pun konkret. Kapan kita beli es krim sama mama lagi, kapan kita nonton ini sama papa, gitu ya. Situasi yang pernah terjadi, gitu. Seperti itu ya, konkret. Mengulang terus ceritanya, gitu ya. Terus berhayal misalnya, ya. Terus ada tema-tema yang berulang seperti kehilangan sesuatu, ada kebakaran dan seterusnya gitu. Nah, jadi ini sebenarnya cara untuk memproses. Jadi nantinya ya nanti saya akan ada juga alur ya gimana cara kita mendampingi. Nantinya kita perlu mendampingi dia melewati cerita-cerita ini, menanggapi ceritanya, lalu kita memberikan dalam tanda kutip insight. Oh, kalau kehilangan barang tidak apa-apa misalnya ya. Barangnya dipakainya buat apa? Nanti kita cari barang yang lain. Tapi kita sedih ya kehilangan barang karena barangnya kita sayang ya. Gitu, nggak apa-apa ya sayang sih kita peluk dulu yuk misalnya gitu ya. Supaya emosinya keluar. Kemudian nanti kita sampaikan barang ini kita bisa cari di mana ya gitu. Yang sama, yang mirip kayak yang kamu suka misalnya gitu ya. Ya, jadi perlu untuk kita mendampingi supaya kita bisa menghantarkan logika anak ke tempat di mana dia bisa dapat, kalau bahasa umumnya tuh kayak closure-nya gitu ya, pemahamannya, framingnya terhadap apa sih yang terjadi gitu. Nah, jadi kalau ada perilaku berulang, ada tema-tema berulang, ini tuh representasi ya Bapak Ibu, simbolik bagi anak tentang apa yang dia tidak pahami gitu. Jadi hindari untuk melarang mereka mengulang-ulang. Kita dampingi aja, kita dampingi dan ajak ngobrol. Nah, lalu kemudian emosi ya. Emosi yang berulang itu misalnya marah, ngamuk ya, melempar barang, nggak mau sekolah, nggak mau, aku nggak mau ini, nggak mau, aku maunya makannya yang ini, aku nggak mau pakai baju yang itu, misalnya gitu. Takut ditinggal pergi. Nah, ini juga ketika setelah terjadi sesuatu yang besar, ya tadi kan rasa percayanya terguncang, kenyataannya udah shift ya, berubah semua gitu ya. Kecemasan muncul. Nanti siapa nih orang yang akan mendampingi gitu? Siapa yang akan nemenin aku? Siapa yang akan bersama aku? Sebaiknya orang yang akan mendampingi itu konsisten. Jadi jangan ganti-ganti. Karena dia akan ada rasa takut ditinggal, tapi nanti ada orang baru kenal, baru deket, ditinggal lagi.
kenal deket ditinggal lagi gitu ya. Jadi itu akan berulang kali tuh kecemasan yang muncul gitu ya. Jadi pada awal-awal hari-hari awal ada apa ya, baru terjadi proses meninggal itu, kemudian anak itu sebaiknya langsung didampingi satu orang yang cukup bisa dia rasa aman, dia rasa nyaman ya. Dampingi terus sambil misalnya main bareng, terus kalau kemana makan bareng dan seterusnya secara konsisten orang yang sama yang dia nyaman gitu ya, supaya kecemasannya ini tuh agak pudar gitu ya, karena dia sudah ada orang yang dia attach gitu. Seperti itu ya. Jadi kita perlu dampingin di hari-hari awal terutama, karena itu kan awal-awal adaptasi. Seperti itu ya. Oke. Nah, apa sih efeknya bagi anak ya proses duka ini? Efeknya banyak sekali Bapak Ibu ya, terutama karena anak ya masih usia kecil tadi ya, segala macam proses berpikirnya, mengenali emosi dan seterusnya masih belum belum lengkap gitu ya. Pertama, secara fisik itu berpengaruh gitu. Jadi untuk anak-anak yang pada masa tumbuh kembang itu stimulasi itu kan terjadi atau berkembang saat ada interaksi. Interaksi dengan siapa? Interaksi dengan orang yang yang punya attachment yang baik, yang punya attachment yang sehat. Interaksi yang konsisten gitu. Interaksi yang terus-terusan ada dan berkala gitu ya. Jadi ketika orang yang berinteraksi intens dengan dia itu hilang, maka tumbuh kembangnya juga akan terpengaruh gitu. Jadi ketika kita ajak main gitu ya, itu perlu pertama dulu kita bangun dulu interaksi emosi yang kuat sebelum kita melakukan stimulasi tumbuh kembang gitu ya. Karena ini yang membuat mereka merasa aman dan nyaman gitu. Nah, kehilangan sosok ini tanpa ada pengganti yang bisa dia jalin lagi rasa aman dan nyamannya itu akan bisa bikin tumbuh kembangnya juga terganggu gitu ya. Terus secara fisik ada nih sakit perut, pusing ya, terus mungkin sesak ya, itu bisa muncul seperti itu ya. Jadi kita juga perlu lihat nih bagaimana kondisi kesehatan dan tumbuh kembang anak, terutama anak-anak yang masih usia mungkin 0 sampai 3 tahun ya, sampai 5 tahun gitu ya. Jadi sering sakit atau tidak, kemudian tumbuh kembangnya seperti apa. Lalu kalau udah dibawa ke dokter nggak ada kok sakitnya misalnya. Oh, berarti ini sebabnya karena kebutuhan emosi. Jadi kita limpahkan deh. Kita lakukan interaksi yang intens, yang hangat, yang nyaman, yang aman pada anak gitu. Regulasi emosi terganggu, jadi murung berkepanjangan, bisa menimbulkan trauma gitu. Nah, jadi krusial sekali kita mendampingi nih anak-anak sekarang ya, supaya dia tidak memiliki pemahaman yang keliru, tidak mempunyai kesimpulan yang keliru pada saat remaja atau dewasa nantinya gitu. Karena itu akan membawa perjalanan dia menjadi mungkin kualitas hidupnya, mungkin cara pandang tentang dunia itu jadi terpengaruh. Misalnya, nggak ada yang bisa aku percaya dulu, ini aja ninggalin aku, habis itu ini, habis itu gitu ya. Seperti itu. Walaupun situasinya mungkin tidak begitu, tapi itu yang berkembang di kepala anak, ya di pikiran anak. Makanya kita perlu buka dialog, ajak bicara, tanya apa yang kamu rasa, apa yang kamu pikirkan, gitu. Mungkin nggak sih seperti ini, coba yuk kita lihat sama-sama yuk, gitu ya. Terus kasih apresiasi, seperti biasa ya. Teman-teman yang udah sering ikut kegiatan parenting tahu ya, apresiasi, ada dialog, ada penjelasan logis ya dan seterusnya. Sebenarnya itu yang dibutuhkan ya, hanya mungkin bentuknya sedikit beda ketika problemnya duka. Oke, kemudian ya konsentrasi tadi ya, kemampuan berpikir terganggu, nilai akademis bisa turun. Ya, jadi kita sudah paham ya apa yang bikin krusial dalam pendampingan. Oke. Kemudian persiapan pengasuh atau keluarga sebelum pendampingan. Nah, jadi seperti tadi nih, kita perlu menyadari dulu bagaimana sih kondisi kita, kondisi diri kita, kondisi keluarga kita pada saat terjadi kita mendampingi anak yang dalam proses duka, gitu ya. Boleh ditulis di chat room misalnya.
gimana sih sebenarnya kondisi Anda dan ya kalau misalnya Anda sebagai guru di mana di sekolah situasinya. Kalau sebagai keluarga nih terutama, bagaimana situasi di keluarga setelah proses kehilangan tersebut, setelah ada yang meninggal dunia. Apakah ada misalnya ya konflik di dalam keluarga? Apakah ada proses di mana setiap orang di situ ya sama-sama nangis bareng-bareng gitu misalnya. Kondisi emosinya seperti apa gitu ya. Karena kita sebagai orang dewasa tidak bisa menolong orang lain sebelum kita menolong diri sendiri. Kita tidak bisa memberikan kehangatan atau perlindungan emosi ketika kita tidak secara emosi itu stabil, kita bisa memahami emosi kita gitu ya. Jadi kalau kita memang sedang merasa berduka juga, kita perlu memberikan ruang juga nih buat diri kita sendiri gitu. Oke nih lagi sedih, aku perlu nih sehari 15 menit aja misalnya. Kadang-kadang kan perlu nangis, terseduh-seduh gitu ya. Kadang kita juga perlu mikirin macam-macam nih urusan gitu. Ada juga waktu-waktu kita merasa kok seperti ini, apa sih yang terjadi? Kita review lagi kejadian sebelum itu gitu ya. Nah, ini kita perlu siapkan juga ruang untuk diri kita. Supaya ketika kita berhadapan dengan anak, kita sudah lebih plong dan kita bisa membantu anak mengeluarkan dan melalui prosesnya sendiri. Gitu. Jaga kondisi emosi kita, fisik ya, dan pikiran kita sebagai pengasuh atau pendamping utama. Gitu. Jadi ketika misalnya anak nih, lagi buka pintu, terus nanya, kok papa nggak pulang-pulang gitu ya. Terus itu tidak menjadi trigger buat kita. Karena kita sudah ada processing emosi juga sebelumnya. Ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang itu bisa jadi trigger bagi kita, sehingga kita melampiaskan emosi kita, mau kita sedih ya atau marah gitu ya, yang kadang tidak kalau kita lagi kurang dalam kondisi yang oke tuh kadang jadi uncontrol gitu ya, tidak terkendali. Nah itu kalau diamati anak ya, ketika kita sedang dalam kondisi tidak terkendali itu berpengaruh sekali ke anak gitu ya. Jadi seperti itu. Kita perlu sekali memahami kondisi diri gitu. Nah, caranya ya ketika misalnya Anda dan keluarga ya baru mengalami, perlu ruang untuk diri sendiri. Sediakan ruang untuk berduka. Lakukan mungkin sering dengar juga ya, relaksasi ya, tarik nafas dalam, buang pelan gitu ya. Secara khusus misalnya 5-10 menit di pagi hari, lakukan sebelum tidur gitu ya, atau di tengah-tengah hari gitu. Ketika misalnya kita ambil tarik nafas dalam atau pendekatan yang juga umum itu meditasi misalnya gitu ya, itu kita bisa merasakan ini emosi-emosi yang kita repress sebenarnya apa aja yang kita tekan. Karena ketika emosi itu berat, kita cenderungnya nggak mau atau sulit untuk mengenali, sehingga kita tekan nih, udah deh nanti aja mikirannya, aku sekarang masak dulu ya, siapin makan dulu, ini belum diberesin dan seterusnya gitu. Tapi ada waktu, kita perlu ada waktu untuk diri kita untuk keluarin tuh. Kalau kita perlu nangis, nangislah. Kalau kita perlu marah-marah, coret-coret kertas misalnya gitu ya. Tulis cerita ke orang lain dengan kata-kata yang benar-benar keluar dari hati, dari diri sendiri gitu. Lalu abis itu relaksasi, tarik nafas, buang, gitu. Jadi emosinya keluar. Seperti itu ya. Ini juga yang akan kita ajarkan ke anak-anak. Oke. Iya, betul ya. Jadi ini ada Mbak Rinda ya, kondisi emosi turun naik, sedih ya, sedih sekali, tapi ya memang mesti menjalani hidup ya, betul. Ya, kadang belum sempat menyendiri, keburu diserbu dan harus pasang muka kuat ya, ya betul itu berat sekali ya, ketika kita lagi punya emosi yang kita sendiri tuh struggling ya sebenarnya, tapi terus begitu ketemu sama anak kita mesti pasang wajah yang baik-baik saja gitu ya. Nah, itu nih tantangannya. Jadi coba siapin waktu. Habis sholat subuh misalnya anak-anak belum bangun gitu ya. Terus kita relaksasi, berdoa misalnya gitu ya. Tapi kuncinya adalah izinkan diri kita merasakan emosi dan mengeluarkan. Kalau kita perlu nangis, nangis. Nggak apa-apa gitu. Sebetulnya anak-anak tidak apa-apa melihat kita nangis.
tapi nangis yang terkendali, nangis yang terkelola. Nangis, netes, tapi kita tarik nafas dalam. Gitu. Ini menjadi contoh bagi anak bahwa it's okay kalau kamu pengen nangis, tapi nangisnya kita jaga gitu. Kalau kita dalam satu kondisi ya menjadi nangisnya tidak terkendali, terseduh-seduh nangis atau kenapa gitu ya, itu membuat panik anak gitu, membuat takut anak gitu ya. Jadi emosi seperti itu yang kita hindari untuk tampil di depan anak. Tapi kalau kita ternyata lagi kegiatan sehari-hari terus kita sedih, nangis gitu ya, nggak apa-apa seperti itu. Sambil tarik nafas dalam. Kalau anak tanya, Mama nangis gitu, kenapa nangis? Iya, Mama sedih, kepikir gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Terus kan apa? Kita kan bersama ya, terus kita pelukan. Jadi jangan panjang-panjang juga gitu ya. Jadi kita nggak curhat ke anak ya, tapi kita mengatakan bahwa iya Mama juga sedih gitu ya. Yuk kita pelukan dulu yuk. Jadi Mama jadi kangen juga nih sama kamu misalnya gitu. Mama jadi pengen main juga nih sama kamu gitu ya. Jadi kita kasih penjelasan yang brief, yang cukup, bisa dipahami anak, keluar kata-kata emosinya gitu ya. Ada kesempatan bagi anak menanggapi emosi, tapi tidak kita curhat atau kita emosinya tidak terkendali di depan anak. Gitu. Iya, betul. Oke, ya teman-teman yang lagi ada emosi, kita tarik nafas dalam, buang. Oke, saya lanjut ya. Oke, nah selain diri kita sendiri, kita perlu sadar juga nih, proses apa yang terjadi dalam keluarga. Apakah ada konflik? Nah, ini boleh nih teman-teman tulis di chat room ya. Apakah ada konflik di dalam anggota keluarga setelah kehilangan? Karena kalau saya lihat di berita-berita ya, banyak nih konflik dalam keluarga. Tidak terima diagnosa, tidak terima makamkan dalam dengan prosedur COVID gitu ya. Kemudian ada upaya untuk menjemput pulang misalnya gitu ya. Ada konflik-konflik dalam keluarga yang mana itu menjadi menjadi satu situasi ya dalam keluarga yang ketika anak melihat atau ketika anak nggak melihat aja, tapi pasti itu terasa, emosi itu terasa, ketegangan itu terasa di dalam lingkungan sehingga anak memahami kenapa nih gitu, apa sih yang terjadi, apa sih kok gini sih, emang ada apa gitu ya, muncul tuh naik turun emosi anak tuh. Ada apa sih, emang gimana, apa sih, kenapa sih gitu ya. Gitu. Jadi sebaiknya konflik itu dikurangi. Sebisa mungkin tidak ada konflik. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa step up nanti ya setelah sesi ini, setelah slide yang ini. Satu, apakah ada konflik? Kedua, bagaimana reaksi atau interaksi dalam keluarga terkait pengasuhan anak ya, misalnya anak akhirnya diasuh oleh kakek nenek, diasuh oleh keluarga kakak adik dari orang tua misalnya gitu ya. Ini reaksi antara anak-anaknya, antara pasangan gitu ya, itu seperti apa? Siapkan dulu interaksi atau kesepakatan di dalam keluarga supaya ketika anak kita asuh itu mereka merasa diterima, mereka merasa aman, merasa nyaman, merasa percaya. Jadi ada briefing dulu di dalam keluarga yang akan mengasuh anak. Jelasin ke mungkin anak-anak kita ya, anak-anak kita jelaskan gitu kondisinya begini. Nanti tidurnya sama kamu ya, terus kita main bareng-bareng ya gitu ya. Nah, ini penting sekali nih kalau dalam keluarga kita mau mengasuh anak yang sedang berduka, kita perlu jelaskan ke anak-anak kita apa yang boleh dilakukan, apa yang jangan. Misalnya menanyakan, kok kamu di sini sih gitu ya. Kok kamu nggak pulang-pulang sih gitu ya, itu sensitif sekali kan, tapi kita perlu jelaskan ke anak-anak kita karena mereka juga dalam posisi yang mungkin belum paham gitu. Jadi persiapan-persiapan itu penting seperti itu. Ini suara saya sudah oke ya, nggak ada kasak-resek. Oke, nah jadi tadi ya, kita siapkan situasi di lingkungan, kita pahami situasi kondisi di sekitar anak gitu. Pastikan kondisinya aman ya. Kalaupun sedang tidak aman, kita sebagai yang mendampingi anak, ajak anak pergi dulu. Ya misalnya ada konflik di keluarga ya, gimana nih nanti siapa yang ini anak kita bawa dulu. Ya, jadi supaya dia tidak menyaksikan gitu. Seperti itu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Contohnya, ada konflik ya,
tidak terima, bingung, gimana nih ke depan, secara ekonomi siapa biayanya, dan seterusnya, gitu. Ini adalah yang sebelah kiri nih, kondisi yang efeknya akan memberatkan bagi anak yang sedang berduka. Yang kanan adalah cara kita menjadi pembela bagi kepentingan anak. Jadi ketika kita memutuskan bahwa, oh anak ini perlu didampingi, aku akan mendampingi dia, gitu. Maka kita perlu scanning situasi. Jadi kayak memang menjadi benar-benar jadi pembela ya, benar-benar jadi pelindung bagi anak. Kita lihat anak kondisinya seperti ini, keluarga seperti apa. Oh, ada konflik di sana. Oh, di sini ada anak-anak yang main mungkin belum paham cara interaksi dengan anak ini. Oh, sebentar lagi mau ada rapat keluarga. Apa yang aku harus lakukan? Gitu ya. Jadi ketika ada konflik, kita bisa membela anak, membela kepentingan anak dengan cara kita ingatkan ke keluarga. Yuk kita bicara dengan bahasa yang baik, emosi yang terjaga, ya. Yuk ada anak-anak di sini, mungkin mereka akan terpengaruh. Ya, kita fokus ke jalan keluar, gitu. Kalau memang nggak bisa, ya udah kita balik ke anak dan ya udah kita bawa, yuk kita main dulu ya sebentar yuk, gitu ya, sama tante yuk. Tante lapar nih, pengen makan. Ya, kadang-kadang kita nggak perlu menjadikan semuanya tentang anak. Kamu lapar nggak? Kamu sedih? Kamu pengen apa? Kamu mau main nggak? Ya, untuk sekali-sekali kita perlu menjadikan itu tentang kita juga. Tante lapar nih, pengen makan. Tante capek nih, temenin yuk, gitu. Supaya dia juga nggak ngerasa, oh semua-muanya tuh tentang aku, gitu ya. Ini memberikan beban tersendiri juga. Gitu. Jadi, seperti itu ya. Salah satunya ya ketika ada emosi yang lugas di depan anak. Jadi orang dewasa bertengkar di depan, menangis atau adu argumen di depan anak. Nah ini kalau kita melihat seperti ini, kita ajak anak untuk pergi dari situasi itu, tapi tidak perlu buru-buru gitu ya, tiba-tiba gendong langsung bawa pergi. Wah itu mengagetkan juga tuh buat anak. Kita pegang aja tangannya gitu. Tadi tante lihat di luar ada kucing, lucu deh, kita keluar yuk sebentar yuk, kayaknya seru deh, dia tadi lagi lapar cari makan, bawa nih keluar, gitu. Terus nanti di luar misalnya anak tanya, tadi kenapa sih kok berisik-berisik gitu ya, ya kita kasih pemahaman, iya tadi kan tante bude semua tuh lagi ngobrol gitu ya, mau gimana abis ini, soalnya kan kita perlu pesan mobil misalnya gitu ya. Sederhana aja, tergantung pertanyaannya, tergantung usianya. Jadi jawab pertanyaan tuh seperlunya. Seperlu sesuai dengan pertanyaan anak, tapi dijawab dengan jelas, dengan jujur ya, tidak disembunyikan ya, dengan konkret gitu. Kenapa perlu mobil? Ya, karena kita mau pergi, kita mau lihat mau lihat ayah, misalnya gitu. Oh gitu, misalnya. Tapi kalau udah berhenti anaknya nggak nanya lagi, ya udah kita lihat kucing dulu. Gitu. Oke, terus ya itu ya, tadi ada emosi tidak terkendali di situasi orang dewasa gitu. Nah, kita juga bisa ajarkan orang-orang dewasa di sekitar kita untuk mengendalikan emosi dan mengajarkan bahwa emosi itu perlu dijaga, terutama di depan anak. Relaksasi, tarik nafas dalam, itu bisa untuk diajarkan. Sebenarnya kegiatan relaksasi ini tidak melulu harus yang formal gitu ya. Duduknya harus gimana gitu ya, atau tarik nafasnya harus berapa gitu. Kadang-kadang kita bisa merasakan kondisi rileks itu setelah berdoa, setelah wudhu ya, jadi sesuaikan aja dengan kebiasaan kita sehari-hari. Yuk, kalau udah panas, udah emosi, udah tinggi, udah pusing, ya udah kita istirahat dulu, cuci muka dulu yuk, gitu. Berdoa dulu masing-masing. Sholat dulu deh, misalnya gitu ya. Habis sholat berdoa dulu, gitu. Atau zikir. Zikir juga akan menimbulkan situasi yang rileks karena ada pengulangan dan kita sambil menarik nafas sebenarnya. Gitu. Jadi sesuaikan aja dengan kondisi keluarga. Gitu ya. Jadi kita menjadi pendamping, kita menjadi pembela anak, kita mengecek situasi apa nih yang beresiko bagi anak dan apa yang bisa aku lakukan. Gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang proses duka. Proses duka ya, makanya disebut proses. Karena ini bukan suatu goal, bukan tujuan. Kita tidak mendampingi anak supaya anak berhasil mengatasi duka misalnya. Ya begitu. Kita tidak mendampingi anak supaya anak bisa melupakan perasaan sedihnya. Nah, tidak begitu, ya.
Jadi duka ini adalah suatu proses. Kita akan berjalan melewati kehilangan ini ya, dan itu macam-macam tuh. Duka yang sekarang mungkin beda sama duka yang nanti. Duka yang terasa di umur 5 tahun, nanti pas umur 7 tahun ada lagi rasa sedihnya. Situasinya beda. Ada lagi nanti di 9 tahun situasinya beda. Itu ya. Jadi proses. Mungkin bahkan tidak hilang perasaan kehilangan ini. Ada juga yang berkata ya memang itu akan menjadi apa ya? Menjadi ada terus di hati kita. Gitu ya. Jadi kita jangan berpikir bahwa oh ini aku akan menyembuhkan gitu. Lalu kedua juga kita perlu menghindari dorongan untuk membuat semuanya lebih baik. Nah, kadang-kadang ini dua ini yang terjadi sering sekali di kultur komunikasi kita. Nggak apa-apa, sini sama tante aja. Nanti sama tante kita beli minum ya, gitu. Bisa beli mainan gitu ya. Nggak usah nangis lagi, nggak apa-apa, nggak usah nangis gitu ya. Aduh, sini ya, gitu misalnya. Tidak usah nangis, terus kemudian nggak apa-apa kok kan ada tante, yuk kita ke sini gitu ya. Nggak apa-apa, di semuanya ada gitu ya. Dalam satu sisi tidak apa-apa itu penting sekali untuk kita katakan, tapi bukan dalam rangka oh nanti nggak apa-apa semuanya nanti akan baik-baik aja, kamu akan sehat-sehat aja kok misalnya gitu. Karena ini bukan perkara aku sehat, bukan perkara aku akan baik, tapi aku kehilangan sesuatu yang penting gitu ya. Jadi memang suatu proses gitu ya. Yang kita perlu lakukan adalah kita mendampingi, kita menerima, kita memahami, kita mengelola bersama, melakukan dialog tentang itu gitu ya, dan memastikan anak ketika butuh ada kita ya, pendamping, ada pengasuh utama, ada orang yang dia percaya gitu. Itu proses menuju pemulihan. Nah, lalu prinsip penanganan yang utama ya, penanganan emosi ini baik anak maupun dewasa sebetulnya juga, tapi terutama anak ya. Emosi itu menular, nomor satu. Emosi itu menular. Jadi ketika anak sebenarnya tadinya nggak ada problem nih, dia tenang-tenang aja ya, tapi kemudian dia lihat situasi di lingkungan chaos ya, nangis, terseduh-seduh dan segala macamnya, itu akan menimbulkan pemahaman dan memicu emosi bagi anak gitu ya. Jadi menular. Lalu anak belajar dari pengamatan dan pengalaman. Jadi kita nggak bisa mengajarkan dengan kata-kata. Kita mendampingi, melakukan bersama, memproses bersama, supaya anak merasakan, lalu kita beri penguatan. Nah, alurnya seperti itu. Jadi maka di awal tadi saya juga tanyakan, apa nih emosi yang terasa? Bapak Ibu sekalian, apa ya emosi yang terasa? Karena kita perlu mengenali, gitu. Kita perlu mengenali dan supaya kita bisa mengatakan kepada anak, bukan hanya kamu yang sedih. Ya. Jadi bukan hanya kamu yang sedih, Om juga sedih. Ya, jadi kita perlu bisa mengatakan itu supaya anak pun merasa bahwa oh, aku nggak sendiri, aku nggak aneh sendiri, gitu ya. Aku tidak sendirian melewati ini, gitu. Jadi emosinya menular ya, dan anak belajar dari apa yang dilihat, apa yang dialami. Jadi kita mendampingi dan lakukan bersama gitu. Nah, sebab itu ketika kita misalnya dalam keluarga berembuk nih, siapa nih yang akan mendampingi anak? Nah, perlu ada ya perembukan itu ya, siapa nih yang akan mendampingi anak? Upayakan orang yang bisa mendampingi anak itu orang yang bisa konsisten, bisa cukup nyaman untuk mengajak dia bermain, bercerita, menceritakan tentang dirinya sendiri juga gitu ya, dengan bahasa yang bisa dipahami anak. Ya, kriteria-kriterianya diantaranya itu gitu. Oke. Sampai di sini silahkan ya kalau ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan di chat room gitu ya. Iya nih, ada juga ya kalau lagi sedih di depan anak terus anak tanya, kangen papa ya gitu ya, malah makin deras nangis. Ya, seperti itu memang gitu ya, itu pun perjalanan kita. It's okay, lagi-lagi ya, tidak apa-apa selama kita bisa memproses itu ya bersama anak, tapi kita perlu bisa lebih terkendali daripada anak. Jadi jangan sampai kita terjebak pada situasi anak yang menenangkan kita gitu. Nanti anak yang meluk ya nggak apa-apa gitu ya. Sekali-sekali juga nggak apa-apa, sekali-sekali itu justru anak memahami bahwa dia bisa membantu orang tua gitu ya. Tapi
kita yang perlu lebih sering, lebih banyak untuk menenangkan anak. Kita yang perlu bisa lebih kuat mengendalikan proses dalam pengelolaan duka, gitu ya. Jadi, yaitu kita sediakan waktu untuk diri sendiri untuk berduka, supaya saat anak butuh kita untuk berduka, kita bisa merasakan dan mendampingi anak, walaupun keluar emosinya ya, tapi bisa dalam kendali kita, gitu ya. Oke. Nah, mungkin untuk kita orang dewasa ya, kita bisa salah satu caranya untuk mengetahui emosi ini gini. Ini saya nggak ada tulis di materinya. Kita bisa mengenali ya, misalnya bangun pagi. Hari ini aku rasanya kayaknya agak sedih nih. Angkanya berapa? 0 sampai 10. 0 paling ringan, nggak ada rasanya sama sekali ya. 10 paling berat. Paling berat tuh biasanya yang udah kita nggak bisa hadapi. Aduh, rasanya berat banget, susah nafas, kepikiran, dan seterusnya. Kira-kira angkanya mungkin 8, gitu ya. Kita bisa checking emosi seperti itu, kasih angka skala. Lalu kita lakukan relaksasi, tarik nafas dalam, buang pelan, gitu ya. Lalu kita bisa bilang ke diri sendiri, misalnya kita lakukan butterfly hug seperti ini atau begini. Terus kita tepuk-tepuk ya, bilang, tidak apa-apa, ya. Walaupun kita sedang sedih, walaupun aku merasa kehilangan, tapi aku akan baik-baik saja. Seperti itu. Kita perlu nih kata-kata yang bisa kita katakan ke diri sendiri untuk memperkuat. Gitu. It's okay. Ya, bayangkan kita sedang mendampingi diri kita sendiri. Nah, kalau perlu ada visualisasi, misalnya bayangkan diri kita sedang keluar dari tubuh, ya, ini diri kita yang kuat, diri kita yang hangat, diri kita yang menyayangi, gitu ya. Biarkan si bayangan ini memeluk kita dan sambil kita memeluk diri sendiri. Ya, seperti itu. Itu bisa memperkuat diri kita juga sebagai orang dewasa. Ya, jadi tadi tentukan namanya, tentukan angkanya, ya. Boleh ditulis, boleh ditaruh di handphone, boleh ya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa gitu ya. Lalu kita lakukan relaksasi ya, kemudian kita cek lagi nih angkanya, turun ya. Biasanya turun setelah relaksasi, walaupun 1 atau mungkin hanya setengah poin, it's okay, nggak apa-apa. Turun sedikit-sedikit, turunnya nggak masalah gitu ya. Jadi itu cara kita gitu. Seperti itu ya, mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan konkretnya. Oke, kita lanjut ya. Tujuan pendampingan anak di dalam masa duka. Nah, ini alurnya. Jadi pertama, tujuannya ya, anak itu perlu mendapatkan pemahaman. Ini sepertinya ketukar, angka 2 dulu ya. Jadi anak pertama dapat ekspresi dulu, tempat yang aman, yang nyaman, untuk dia bisa menyatakan emosi, gitu ya. Jadi dia perlu yang aman dan nyaman tuh gimana? Di mana dia nggak dikomentari, di mana dia tidak dilarang, di mana dia tidak dilihat dengan pandangan yang pandangan yang aneh, mungkin orang bingung, mungkin orang jadi sedih kayak gitu ya, atau misalnya kaget gitu ya. Nah, itu terasa tidak nyaman, tidak aman. Jadi hati-hati sekali dengan reaksi kita. Mimik wajah kita, gestur kita, itu akan diinterpretasi oleh anak. Itu akan membawa pengaruh. Kalau misalnya anak lagi ya dalam proses duka itu, terus kita datang, gimana? Kamu baik-baik aja enggak? Wah, itu menjadi lebih berat emosi anak. Gitu ya. Jadi hindari untuk bereaksi seperti itu. Datang dengan penuh kehangatan gitu ya, peluk dulu misalnya gitu. Tante datang hari ini ya, buat nemenin kamu. Nanti kita boleh main, boleh cerita, oke? Gimana kamu hari ini rasanya? Gitu. Jadi datang dengan ketenangan, ya, keteguhan, tapi tidak menampilkan seperti tadi itu. Gimana kamu? Ya, itu kita hindari sekali. Atau kita komentari kayak tadi ya, karena dia butuh ruang untuk ekspresi emosi. Kalaupun dia lagi marah, lempar-lempar batu misalnya, lagi marah gitu. Lalu kita tegur, tidak boleh ya lempar batu, kenapa? Kamu marah. Gitu. Nah, itu dia merasa dijudge.
Karena kita tahu anak sedang dalam proses duka, kita datang aja dampingin. Tepuk bahunya misalnya, kamu lempar-lempar batu. Batunya keras ya. Kenapa lempar-lempar? Sakit dong dindingnya, dilempar batu. Tapi kamu tenaganya bagus juga ya, keras. Tapi dindingnya sakit nanti kalau dilempar. Gitu. Taruh aja yuk batunya di sini. Ya, jadi kita tidak melarang, tidak menegur, kita dampingi untuk menerima dulu apa perilakunya, lalu kita ajak dulu untuk dia, misalnya nih, sakit dong, dindingnya kamu lempar batu. Nah, itu kita mengajak pemahaman berikutnya. Batunya taruh sini aja mau nggak? Nanti tangan kamu juga sakit. Itu coba kita tiup dulu ya tangannya. Gitu ya. Ditiup tangannya biar dingin gitu. Jadi enak nggak tangannya? Gitu ya. Kenapa? Lagi sedih atau lagi marah? Ya, ditemenin dulu boleh, gitu ya. Jadi kita menyediakan diri. Semuanya adalah bentuk pesan yang kita sampaikan bahwa aku nih di sini loh. Aku bersama kamu loh. Gitu ya. Dan izin. Boleh tante di sini? Nah, nemenin. Kalau dia bilang nggak boleh, ya udah kita mundur dulu sedikit, tapi kita dalam batas melihat gitu ya. Dalam batas kita bisa memantau anak gitu. Ya, jadi ruang tuh seperti itu. Ketika kita bisa tuh menampilkan atau mengirim pesan bahwa aku di sini, kamu bisa aman bersama aku, kamu boleh nangis, kamu boleh marah gitu ya. Kita tidak menegur, kita tidak melarang dia marah, kita tidak melarang dia nangis gitu ya. Baru di situ dia muncul merasa aman, merasa nyaman, merasa percaya. Oh, orang ini bisa menerima apa yang ada di dalam hati aku. Gitu. Oh, orang ini bisa memahami. Gitu ya. Nah, orang ini yang bisa menjadi channel untuk memproses dukanya tadi. Gitu. Jadi kita kalau dalam keluarga mungkin kita perlu lihat siapa ya yang bisa mendampingi anak, yang bisa menerima semua proses emosinya ya, karena kadang-kadang emosinya itu jadi sebegitu heboh, kadang-kadang sampai tantrum, teriak-teriak gitu ya. Ya, walaupun tetap kita pegang prinsip ya, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, tapi bukan itu dulu yang kita respon. Kita terima dulu situasinya, kita datang dulu, kita ajak ngobrol dulu. Gitu. Jadi anak mendapat pendampingan untuk memproses emosi karena sudah ada sosok yang dia percaya, sehingga sudah bisa muncul kelekatan di situ. Sehingga dia bisa proses emosinya. Kalau dia butuh, dia tahu mesti ke siapa. Kalau dia mau nangis, dia tahu bisa ke siapa. Kalau dia mau cerita, dia tahu siapa yang bisa terima ceritanya. Yang tidak memberi komentar, yang tidak memberi batasan, yang tidak mempertanyakan. Kok gitu sih ceritanya? Kan itu sedih, nggak usah lah yang sedih-sedih. Itu mempertanyakan. Ya. Baru setelahnya ya, nanti saya perbaiki, baru setelahnya anak mendapat pemahaman. Jadi setelah emosinya keluar, setelah dia dapat figur yang dipercaya, dapat tempat ya, baru kita ajak bicara. Oh iya, kadang-kadang kita marah kalau kita kehilangan sesuatu. Ya kalau lagi marah kita rasa pengen lempar-lempar ya, tante juga pengen deh sebenarnya robek-robek kertas atau apa gitu ya. Tapi nanti kertasnya rusak. Nanti batunya habis, nanti tangan kamu sakit. Gimana kalau kita tiup aja tangannya? Kita tepuk-tepuk tangan yuk biar energinya keluar. Nah, itu cara kita memproses gitu ya. Dan pemahamannya tadi yang kita katakan, ya memang kalau kita habis hilang sesuatu kita marah, pengen lagi dapat. Kamu habis kehilangan apa? Mungkin dia bilang kehilangan mainan, kehilangan mobil-mobilan ya, karena tadi dia belum bisa menjelaskan perasaan dan pikirannya, jadi dia butuh simbol. It's okay, kehilangan mainan, kehilangan mobil-mobilan gitu ya. Nanti kita cari lagi ya, ditemenin gitu. Jadi itu prosesnya. Nah, untuk kita bisa mencapai proses itu, kita sebagai pribadi perlu punya kemampuan komunikasi dan kemauan. Ya tadi ya, kemampuan gimana cara kita berkomunikasi supaya muncul rasa percaya, rasa aman, rasa nyaman, rasa hangat ya. Seperti tadi kata-kata, pemilihan kata-kata itu penting. Gunakan saja kata-kata yang netral, hindari kata-kata yang judgmental, yang sifatnya menilai. Misalnya, kalau menilai itu gini, kok marah sih gitu ya? Atau
kamu marah ya, itu termasuk menilai, ya. Kadang anak bisa, kadang itu netral, tapi kadang kalau anak sensitif, kita belum kenal, aku belum tahu kamu siapa, kita belum deket ya, itu menjadi menjadi rikuh juga buat anak terima. Jadi pilih kata-kata yang netral, misalnya. Dari tadi tante lihat kamu di sini lempar-lempar batu gitu. Kenceng ya lemparannya. Tak tuh, tak. Kenapa lempar batu? Memangnya kamu lagi pengen apa? Ya, semua kata-katanya netral gitu. Sehingga anak bisa ngerasa nyaman untuk cerita. Ya aku lagi kesel, kenapa sih tuh dindingnya kotor banget? Kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang anak tuh ada proses di mana dia jadi pengen semuanya tuh baik-baik aja, bersih, rapih gitu. Ada anak-anak yang dalam proses duka seperti itu. Kesel, kenapa itu kotor? Kotor itu kan nggak bagus, aku lempar aja gitu. Kalau kita mulai dengan kata-kata yang sudah dari asumsi kita, kamu kayaknya marah ya, kenapa lempar-lempar batu keras-keras? Kan sakit nanti batunya, tangannya sakit gitu ya, nggak enak dong kalau sakit. Biasanya respon anak akan lebih tertutup, biarin aja, suka-suka aku nggak suka, misalnya gitu. Dia nggak bisa atau terhambat jadinya untuk cerita lebih panjang, sehingga kita nggak dapet tuh proses perasaannya. Jadi kita nggak dapat gimana cara kita bisa mendampingi. Seperti itu ya. Jadi jadi salah satu cara supaya anak tidak menutup diri ya, ini ada pertanyaan, kita biasakan untuk membuka interaksi yang terbuka. Apapun yang ada di dalam situasi yang misalnya dia mainkan, kita tanggapi dengan terbuka. Misalnya kita mengulang, oh kamu melempar batu, ya, lempar batu ke dinding. Oh, kenapa lempar batu gitu? Aku coba juga lempar batu bisa tangannya, tapi kok kalau aku lempar batu rasanya sakit gitu ya. Nah, tapi perhatikan, kadang-kadang anak-anak memang dalam prosesnya itu masih mau sendiri dulu, atau dia belum bisa terbuka ketika dia masih merasa belum percaya ke kita, belum ada ya rasa nyaman yang atau rasa aman yang dia perlu levelnya. Jadi kita tuh pun tidak perlu menuntut, oh kok aku udah begini dia belum terbuka juga gitu ya. Kok aku udah begini dia belum juga gitu. Ya, jadi seperti tadi balik lagi ke awal, ini proses bukan target. Jadi kita juga bersiap mendampingi, tapi kalau misalnya prosesnya ada anak yang menutup dirinya agak lama, ya udah it's okay. Yang pasti kita perlu siapkan diri untuk terus menampilkan keterbukaan itu. Ya, pelan-pelan akan ada perubahan kok. Gitu. Lalu kedua, kemauan berkomunikasi. Kesediaan untuk membuka diri. Jadi kalau misalnya anak bertanya, kita jawab. Kalau anak lagi perlu dipeluk, kita peluk gitu ya. Kalau anak lagi perlu bersama kita nempel terus, ya udah jangan diusir. Kadang-kadang anak tuh nempel terus ya, pegang kaki ya, sebelah kita terus, pegang baju, kelingi gitu ya, pegang gitu ya. Itu artinya dia lagi butuh karena dia lagi merasa tidak nyaman, tidak aman gitu ya. Mau pegang baju tante atau mau pegang tangan aja boleh, mau gitu kan, lebih enak pegang tangan ya. Itu kita membuka diri. Anak tanya misalnya, kenapa sih kok papa pergi nggak pulang-pulang? Ya kan ya kita jawab sesuai dengan kebutuhan pertanyaannya gitu ya. Ya kemarin kan papa sakit di rumah sakit ya, jadi ada dirawat dulu, rawatnya itu agak lama gitu. Sekarang udah selesai belum? Ya sekarang udah selesai dirawatnya, jadi papa udah nggak sakit lagi. Terus kok nggak pulang-pulang? Ya karena karena papa lagi sudah di tempatnya terakhir. Kan kemarin kita udah lihat tuh. Gitu ya. Jadi satu persatu aja jawabnya. Kita mau membuka diri, kita mau menjawab. Kalau bingung mau menjawab apa, bisa aja kita jawab nanti nanti tante tanya dulu ya ke Eyang misalnya gitu. Nanti aku jawab kira-kira besok gimana gitu. Jadi ada batas waktu dan konkret. Kadang-kadang kita bingung ya mau jawab apa gitu ya. Jadi kita bisa minta waktu. Nah, jadi semua tadi tuh ruang aman, ruang nyaman gitu ya. Itu namanya secure attachment. Kita menjalin lagi interaksi hangat
jalinan ikatan emosi yang kuat. Secure attachment biasanya terjalin oleh anak dengan pengasuh utama. Dan ini sangat dibutuhkan oleh anak, baik untuk tumbuh kembang, kemampuan berpikir, emosi, perilaku, semuanya, gitu ya. Kelekatan yang aman, kelekatan yang kuat dan nyaman. Jadi, kita bisa menyiapkan figur atau orang-orang yang bisa memberikan semua kebutuhan anak ya tadi rasa percaya dan seterusnya. Nah, secure attachment ini hadir secara emosi dan fisik. Ya, seperti tadi, kita dampingi, kita berikan perhatian, jadi nanti ada kelekatan. Ketika kita secara konsisten hadir, ya, secara fisik, secara emosi di samping anak, merespon apapun kebutuhan anak, nanti anak akan mencari kita. Ketika butuh, dia akan mencari kita. Gitu ya, ketika ada di samping kita, dia akan merasa aman. Gitu. Jadi semacam ada lemnya gitu ya. Nah, jadi setelah kita terjalin, jadi ini yang sebenarnya jadi tujuan atau target kita. Gitu. Bukan anak selesai dalam dukanya, bukan anak selesai dalam rasa sedihnya, tapi anak memiliki relasi yang lekat, yang sehat dengan pengasuh utama. Itu yang kita harapkan ada. Karena dengan ada ini, maka dia lebih bisa memproses. Dan akhirnya setelah, misalnya sekarang usianya 5 tahun, nanti setelah 7 tahun, 10 tahun gitu ya, dia berkembang konsep diri yang lebih kuat gitu. Jadi ini yang penting. Justru menjadi figur pengganti di dalam rutinitasnya. Nah, jadi ada beberapa cara nih. Kita bicara misalnya rentang usia ya, bayi, batita ya, 3 tahun, balita, atau anak hingga mungkin remaja gitu ya. Regularitas regularitas itu penting sekali bagi anak, terutama anak-anak yang di bawah 5 tahun atau bayi dan batita 3 tahun ya, karena bayi dan batita itu masih sangat, dunianya tuh semuanya masih fisik gitu, dia digendong, dia dikasih makan, dimandikan dengan cara tertentu yang khusus. Dia mengenali, oh ini mama dari wanginya, dari cara dia mamanya pegang ya, nyanyian yang dinyanyikan sebelum tidur, baca buku tertentu misalnya gitu ya. Jadi Jadi itu yang kita perlu hadirkan lagi supaya rasa nyaman, rasa amannya muncul. Jadi penting sekali untuk keluarga yang mendampingi ketika anak yang berduka itu masih bayi, masih usia balita atau batita ya. Kita penting sekali untuk tahu apa sih produk yang dipakai. Kalau tidur, cara tidurnya gimana? Buku cerita favoritnya apa? Makanan yang biasanya dikasih mamanya apa? Gitu ya. Karena supaya dia bisa ada sensori-sensori yang terangsang yang sama seperti sebelum ada kehilangan. Gitu. Jadi rutinitasnya tidak banyak berubah. Jadi kita bangun lagi regularitas. Jadi kalau anaknya suka main Lego misalnya, ya udah saat kita ajak main, yuk kita main Lego, mau nggak? Gitu. Setidaknya lebih sedikit yang berubah, gitu ya. Kemudian kedua, menjaga interaksi konsisten. Jadi konsistensi tetap perlu ada. Misalnya sekolahnya, gitu ya. Biasanya seminggu sekali ada ngobrol sama teman-teman. Biasanya setiap hari ada les gitu ya. Nah ini regularitas interaksi konsisten yang perlu ada. Mungkin di minggu-minggu awal proses duka itu bisa libur dulu gitu biasa ya, 1 atau 2 minggu. Tapi setelahnya kita adakan lagi supaya regularitas interaksinya ada. Jadi dia tidak merasa bahwa satu sosok hilang lalu semuanya hilang. Oh, aku masih ketemu sama guru ini, aku masih ketemu sama teman ini, aku masih ketemu sama guru ngaji yang ini, misalnya gitu ya. Tapi tentu kita ngobrol dulu dengan mereka dan mungkin guru-guru juga perlu menyiapkan ya, gimana cara interaksi yang lebih lembut di dalam masih proses-proses berduka gitu. Jadi hindari pindah sekolah ya. Kalau pindah rumah tidak terhindari ya kita lakukan interaksi yang konsisten. Misalnya kalau sama tetangga biasanya suka ngobrol, ya udah kita tanya nomor telepon tetangga, video call misalnya.
Atau kita ngobrol duluan sama tetangga ini, biasanya di sana ngapain? Saya pengen tahu dong tentang anak ini. Apa yang dia suka? Kalau main, mainnya apa? Gitu. Jadi kita cari tahu nih, anak ini tuh gimana gitu ya. Kadang hal-hal spesifik seperti cara mandiin gitu ya. Ada yang kalau bayi dimandiin pakai apa namanya? Bak mandi gitu ya, ada yang dimandiin nggak pakai bak mandi gitu ya, yang mana yang dia suka? Pakai air hangat atau pakai air dingin, yang mana yang lebih biasa gitu ya. Jadi kita mengurangi perubahan gitu. Karena terlalu banyak perubahan akan meningkatkan rasa kehilangan. Jadi kita hindari terlalu banyak perubahan. Nah ini ya, sediakan pengasuh utama yang konsisten, jadi pengasuh itu nggak perlu banyak-banyak. Kadang kita jadi karena baru ya rutinitasnya, jadi nanti kamu ngasuh jam segini, aku jam segini ya, gitu ya. Nah, itu kalau tidak terhindarkan ya tidak apa-apa, tapi konsisten dan caranya sama. Jadi disepakati bersama. Misalnya cara makannya karena mamanya biasanya kalau kasih makan itu dimakan sendiri gitu ya. Ya udah kalau gitu kita makan sendiri ya. Ya ini sendoknya, ini garpunya. Jadi walaupun makan pagi sama tante, makan malam sama bude gitu ya. Tapi cara makannya sama, terus kemudian cara mendampinginya sama. Misalnya disepakatin ya udah kita temenin nih di meja makan, terus kita temenin dia untuk makan gitu ya. Ya udah sama-sama cara melakukannya. Jadi sedikit perbedaan sehingga ada konsistensi. Jadi konsistensi ini Bapak Ibu, rutinitas dan konsistensi itu menimbulkan orientasi bagi anak. Dia jadi tahu, oh sekarang ini, besok begini, atau nanti sore yang akan dilakukan ini. Adanya keberulangan, adanya orientasi ini akan menimbulkan rasa aman. Karena sesuatu atau hal-hal terjadi terprediksi, tidak ada banyak perubahan. Gitu. Jadi mereka anak-anak tuh sangat berpegang pada rutinitas dan keteraturan gitu ya. Jadi hindari misalnya malam ini tidur jam 8, besok jam 10. Terus sekarang boleh main HP, besok nggak boleh. Ya sebaiknya gadget juga dibatasi ya. Jadi jangan anak nonton misalnya sampai ketiduran sampai ngantuk gitu. Nah, itu tidak reguler. Jadi macam-macam tuh efek emosinya, terus dia jadi bingung, jadi cranky, rewel dan seterusnya. Gitu ya. Jadi pengasuh utama yang tadi sudah kita bahas juga ini ya, menerima seluruh emosi. Jadi kalau dalam rutinitas ada nih tantrum, susah tidur, tidak nafsu makan, ya, tidak apa-apa kita dampingin, kita ajak, kita peluk, kita tepok-tepok gitu ya. Kita berikan situasi yang nyaman dan kita lihat perkembangannya pelan-pelan. Jadi kita tidak kasih target ke diri kita misalnya hari ini mesti makan segini gitu ya. Kalau yang berduka memang pasti ada efek ke fisik, tidak nafsu makan. Kita cek nih, 5 hari makannya sudah semakin baik atau belum. 1 minggu, 2 minggu sudah semakin baik atau belum gitu ya. Itu yang jadi peningkatan. Oke, nah ini hindari memarahi dan seterusnya. Tadi ya sudah kita bahas. Nah ini, apa yang boleh dan tidak boleh. Menampilkan diri yang tenang ketika kita bisa senyum sekilas, kita bisa peluk atau rangkul anak ya. Terus menyapa kebutuhan anak. Nah, hari ini sudah makan belum? Makannya makan apa? Mainnya main apa gitu ya. Terus kasih gambaran apa yang akan terjadi, orientasi-orientasi tadi gitu ya. Terus melibatkan anak juga. Jadi perlu ya karena anak perlu memproses, anak perlu terlibat dalam kegiatan. Nah, ini bisa dibicarakan di dalam keluarga. Kegiatan apa yang dia bisa ikuti? Apakah dia bisa ikut nonton kalau misalnya itu prosesi pemakamannya pakai Zoom meeting misalnya gitu ya. Ya udah kita persilakan untuk ada gitu. Kasih penjelasan ya tadi ya secukupnya sesuai dengan usia gitu. Tapi perlu ada dan terlibat. Kenapa? Supaya besok-besok ketika ada pertanyaan, kita bisa jadikan situasi itu sebagai bahan. Iya, kemarin waktu pas lagi, ingat nggak kita nonton itu tuh?
itu kita lagi antar papa sebenarnya gitu ya, kita lagi antar papa, terus keluarga doain gitu ya. Kita ajak juga anak doa, kita doain papa yuk. Mudah-mudahan papa apa bisa apa ya tenang. Terus misalnya nanti kalau misalnya kamu pengen ketemu, misalnya bisa saling berdoa, kita bisa kirim ucapan atau kita cerita lewat doa ke papa gitu ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang setara dengan usia. Nah, yang kita tidak boleh lakukan, hindari kita menampilkan mimik wajah ya tadi ya, kasihan ya gitu kan, kamu nggak apa-apa misalnya gitu ya. Membicarakan situasi yang terjadi di depan atau terdengar oleh anak. Nah, ini kita perlu hati-hati. Misalnya ada tetangga atau siapa yang datang. Masa begitu kejadiannya? Mereka ngomong antar dewasa gitu. Begitu kejadiannya. Terus gimana? Nggak sempat dirujuk ke rumah sakit. Terus abis itu nggak, oh gitu ya, gitu ya. Kok gitu? Nah, itu tuh hal-hal yang sangat sensitif. Jangan sampai terdengar oleh anak. Kalau bisa juga kita bilang ya, kita sampaikan supaya ini apa kita tidak bahas bagaimana situasinya terjadi gitu ya. Karena bagi anak apapun situasinya kehilangannya yang utama. Nah, nasihat juga hati-hati, yang sabar ya, gitu. Banyak-banyak sholat, banyak-banyak berdoa, gitu. Kalau kita tidak bisa sampai, atau anak tidak sampai pemahamannya, berdoa itu buat apa? Aku bisa dapat apa dari doa? Kalau sholat, terus kenapa? Ya, itu tidak memberi efek ke anak. Yang memberi efek tuh ketika kita bilang, misalnya, kita berdoa yuk, berdoa itu bisa jadi sarana kita ngobrol atau kita titip pesen ke papa gitu, karena kan kita nggak ketemu lagi nih ya. Jadi kamu bisa sambil berdoa, misalnya habis sholat gitu ya, berdoa sama Allah supaya nanti papa bisa dengar cerita kamu, misalnya gitu. Di usia dimana dia masih butuh cerita. Kalau nanti sudah besar, dia sudah paham, ya itu akan berubah tuh. Apa dia nggak akan cerita lagi, tapi lebih ke mendoakan ayahnya, gitu ya. Tapi di usia kecil dia belum bisa memahami. Aku mendoakan ayah tuh untuk apa? Doa itu apa? Sholat itu efeknya gimana? Aku habis sholat masih sedih kok. Nggak, kenapa mesti sholat? Misalnya gitu ya. Nah, jadi itu penjelasannya perlu ada proses bertahap. Gitu. Ya menampilkan rasa cemas dan panik berlebihan sudah, tidak memberikan penjelasan apapun, ya jangan kita tidak memberikan penjelasan, berikan penjelasan karena anak perlu, ya, dan libatkan. Oke, sampai di sini kita akan lanjut ke aktivitas. Oke, kalau ada yang mau ditanya atau apa boleh ditulis di chatroom ya. Nanti saya sambil menjelaskan sambil membahas pertanyaan. Tadi ada pertanyaan kalau kata-kata pembuka supaya anak bisa cerita apa ya gitu. Ada beberapa cara. Pertama kita bisa lewat kegiatan bermain. Nanti saya jelaskan di aktivitas ini ya. Kegiatan bermain, kita bisa mendengarkan dulu ceritanya lalu kita tanggapi. Kita bisa mulai membuka dengan kita yang menceritakan apa yang terjadi pada diri kita. Misalnya dulu waktu pas mama kecil, mama pernah tuh pelihara kucing. Terus kucingnya lari ke jalan, terus dia ditabrak mobil. Wah, mama sedih banget waktu itu. Nangis, terus mama jadi nggak punya lagi teman yang bisa mama ajak cerita, teman yang suka ajak main, soalnya kucing itu tuh dulu suka ajak lari-lari. Nah, itu kita membuka diri. Kita membuka diri, kita menceritakan pengalaman pada level anak. Jadi di usia anak, setara usia anak. Tokoh-tokohnya sesuaikan dengan usia anak. Jadi bukan tragedi yang besar gitu ya, maksudnya agar dia paham gitu. Relasi anak dengan binatang gitu ya, itu biasanya deket loh. Sehingga contoh yang baik ketika kita misalnya mau cerita lewat binatang. Terus yang kita jelaskan juga terkait dengan anak. Jadi mama sedih soalnya dulu dia yang paling suka ngajak main, ngajak cerita. Mama kalau lagi pusing ngerjain PR, mama suka elus-elus, terus jadi enak, terus kita ketawa-ketawa gitu ya. Nah, itu kita yang membuka diri duluan. Terus kalau misalnya anak belum mau
bercerita tidak apa-apa. Kita bisa tanya juga kalau misalnya kamu sekarang misalnya dia punya binatang piaraan, suka mainnya main apa? Jadi nyambung ke cerita kita gitu. Tapi sedikit-sedikit kita tanyanya. Jadi jangan langsung berharap ceritanya panjang ya. Sedikit-sedikit aja sudah cukup. Suka main apa? Main dia suka dikritikin misalnya gitu. Oh gitu dikritikin. Kritikin kayak gini lalu kita bikin interaksi antara kita dengan anak. Kritik-kritik gitu ya gitu. Bukan, kritiknya kayak gini misalnya. Oh gitu. Kalau bukan kritik apalagi? Kalau bukan kasih makan apalagi? Ya, satu persatu aktivitas. Jadi kita yang mulai cerita. Bisa juga lewat buku cerita gitu. Jadi aktivitas membaca buku sangat penting juga. Kita bisa baca buku yang temanya beragam, nggak harus yang tentang berduka ya. Lalu kita diskusi tentang cerita itu. Wah, nih anaknya seperti ini ya gitu. Kalau menurut kamu gimana? Jadi tanyain pendapatnya dia, tanyain perasaannya dia terhadap cerita itu. Jadi memulai dengan ngobrol sebentar, satu persatu nanti ngobrolnya makin lama makin jelas, makin lama makin panjang. Jadi dia terbiasa untuk menceritakan. Nah, jadi satu persatu seperti itu ya, supaya mau membuka diri. Oke, kita lanjut dulu ya untuk aktivitas. Nah, aktivitas bayi dan balita. Kalau sekiranya Bapak Ibu jadi pengasuh atau mungkin ada beberapa juga nih di sini yang organisasi masyarakat ya, mungkin pengurus RT RW, Posyandu, PKK gitu ya. Untuk anak bayi dan balita, pijit itu penting karena mereka butuh sentuhan ya sensori gitu ya. Rutinkan aja pijit dengan pakai aromaterapi boleh ya, dengan sentuhan yang lembut, ritmenya teratur. Jadi kan kalau kita biasa pijit ya punggung ya, leher. Kita boleh mulai dari kaki ke atas atau dari atas ke bawah ya, karena ini fokusnya adalah interaksi dan sentuhannya. Jadi saya nggak membahas teknik memijitnya gitu ya. Tapi tekanan itu perlu nyaman. Jadi kita lihat nih bayi ngeresponnya gimana. Kalau bayinya nggak mau gitu ya, tangannya gitu, nah berarti dia perlu yang lebih ringan tekanannya gitu. Pijit, kemudian ada aromaterapi, sentuhan, dan kita berikan ritme atau suara yang menenangkan. Nanti kita latihan sama-sama ya. Lalu kita ngobrol, baik sama bayi, batita, atau anak, ngobrol itu sangat penting. Jadi sama bayi pun kita ngobrol. Yuk pijit yuk sama tante gitu ya. Mungkin kalau bayi nggak usah ada kata sedih kali ya, karena kan bayinya belum tahu gitu ya. Pijit ya, wangi kan gitu. Oh, tangannya mana? Oh, ini tangannya. Aduh, tangan kamu wangi banget. Wangi misalnya gitu ya. Ya, tidak apa-apa ya dipijitnya sama Bude sekarang. Coba mana lehernya Bude cium. Jadi kita bahasakan diri kita supaya bayi juga terbiasa mendengar. Sekarang dipijitnya sama Bude ya. Sekarang ada Bude yang ngajak main kamu. Coba Bude cium perutnya, mana perutnya. Coba dicium mana tangannya gitu ya. Kita bahasakan itu nanti sama Bude ini, sama Bude ini. Gitu. Sambil kita pijit, sambil kita lihat reaksinya. Gitu. Nah, jadi itu rutinitas, ritme, teratur. Katakan, nah kita sambil gunakan pendekatan hypnoparenting namanya. Kita sebutkan kata-kata yang menenangkan secara rutin. Ya, ada Bude di sini. Wah, kamu sehat. Coba ini mana dadanya? Wah, kuat ya. Tidak apa-apa, tenang di sini gitu ya. Yuk, coba tangannya mana gitu. Atau kita sebutkan aja misalnya namanya Rika gitu ya. Tidak apa-apa, Rika tenang, Rika sehat. Coba mana Rikanya yang sehat senyumnya, dipegang pipinya gitu ya. Tapi kita lakukan dengan tenang. Kontak mata kita jaga, kita posisinya cukup dekat gitu ya. Lalu lakukan secara rutin, bangun tidur atau sebelum tidur, pakai aromaterapi, berikan sentuhan yang lembut, lalu gunakan nada yang menenangkan. Gitu. Nah, coba kira-kira kata-kata yang positif yang bisa dipakai apa
boleh latihan, kita tulis di chatroom ya, sambil saya lihat, sambil saya teruskan, kira-kira kata-kata yang menenangkan anak bayi. Nah, aromaterapi boleh pakai lavender, bau serai, lemon, jeruk ya. Jadi sekali-sekali boleh tuh kita cium-cium wanginya. Oke. Nah, kita latihan nada bicara. Nada bicara ke anak sebaiknya hindari gunakan nada tinggi. Kadang-kadang kita pakai nada yang tinggi kayak nah, nada tinggi seperti ini kayaknya nadanya cukup tinggi gitu ya. Nah, kita turunkan nadanya sedikit lebih ke bass. Misalnya apa namanya? Tulis gini ya. Jadi lebih ke nada yang rendah. Karena nada tinggi cenderung memberikan efek sedikit alert ya, alert. Jadi waspada gitu ya. Jadi ketika kita bicara ke anak, suaranya lebih rendah, terus volumenya juga sedang ya. Temponya juga pelan. Jadi kalaupun anaknya usianya balita atau bayi atau batita, wah udah bisa main ini ya, terus jeda lagi. Wah kamu udah bisa melakukan ini ya, wah keren misalnya gitu ya. Jadi ada jeda-jeda untuk merasakan emosi. Oke, kita coba latihan dulu. Ada yang mau coba cara bicara, cara nada dan tempo kalau lagi berinteraksi dengan bayi? Siapa yang bisa? Ada mau raise hand? Ayo silakan Bapak Ibu. Ada yang raise hand? Belum ada nih yang raise hand. Ada yang mau coba praktek mini dengan Dianda? Tadi ngomong-ngomong terkait sama aromaterapi ini sesuai banget dengan yang mensupport kita pada hari ini, yaitu Yagi Natural. Jadi nanti dia sudah menyiapkan satu paket healing kit, jadi ada 3 set ya, 3 set healing kit yang dari Yagi Natural. Kalau tadi Diana cerita terkait aromaterapi itu juga masih nyambung ya, Diana bisa digunakan juga ya. Jadi Yagi Natural ini adalah salah satu produk lokal yang merupakan brand personal care dari Aceh. Nah ini jadi produk lokal ya Indonesia dari Aceh dan juga bahan-bahan yang digunakan juga alami. Nah mungkin ada tadi Bapak Ibu teman kita tadi yang mau praktek langsung mumpung ada Dianda, jadi bisa di feedback ya. Dari mulai volume, nada suara, silakan. Siapa yang bersedia? Belum ada ya? Belum ada, oke. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti ada latihan lagi nih. Siap-siap. Oke, lalu ya tadi sudah nada bicara, terus jeda-jeda ya. Terus kita lakukan validasi. Nah, ini interaksinya bayi sama batita ya. Balita, anak juga perlu ini. Validasi emosi, apa yang dilakukan oleh anak kita katakan. Kita ulang. Ya, seperti tadi misalnya. Kamu melempar batu ya, yang kelihatan aja dulu gitu. Terus kok wajahnya kelihatannya kamu marah, betul nggak kalau tante bilang gitu misalnya, itu juga validasi. Kalau marah kadang-kadang kita rasanya nggak enak misalnya gitu ya. Ya itu tuh sudah bentuk validasi. Jadi kita mengatakan apa yang terlihat, kita bahasakan atau apa yang terasa. Atau dia cerita, atau dia nangis ya dia cerita. Memang sih kita kadang-kadang sedih gitu ya. Nah ini penting sekali validasi. Lalu izin. Nah izin juga penting ya. Jadi kalaupun bayi maupun balita yang sebenarnya nggak akan bisa mengelak juga ya kalau kita mau gendong. Tapi ada efek psikologisnya ketika sebelum kita mulai kita katakan, Bude gendong dulu ya, kita mau ganti popok gitu ya, coba sini digendong gitu ya, popoknya sudah basah nih gitu. Nah itu interaksi dialog ya yang sangat baik gitu. Lalu hindari melakukan kegiatan secara mendadak ya, karena ya itu tadi dia butuh jeda, dia butuh waktu untuk memproses dan kemudian tadi ya fungsi-fungsinya sedang menurun karena ada duka tadi itu, karena banyak perubahan ya, jadi kita perlu cukup lembut lah pendekatannya. Oke. Nah selanjutnya nih kalau balita dan anak, kegiatan yang sifatnya ekspresi. Jadi sebenarnya bermain dan menggambar itu penting sekali.
bisa dipakai untuk sarana mengeluarkan apa yang ada di pikiran. Jadi yang bisa kita siapkan sebetulnya bisa kertas ya, misalnya kertas A4 gitu ya, atau A5 ya, yang dilipat 2 ya. Biasanya sebesar ini tuh cukup untuk anak usia sampai 5 tahun atau 7 tahun. Anak yang lebih besar biasanya butuh yang lebih besar, jadi A4. Nah, A4 ini udah besar ya. Jarang yang butuh A3, tapi kalaupun anaknya perlu ya boleh aja silahkan disiapkan. Jadi biar bisa coret-coret atau gambar apa ya gitu. Jadi alat mewarnai juga perlu, warna spidol, pakai krayon, pensil warna ya, macam-macam. Kemudian alat permainan yang sifatnya digerakkan, jadi bukan pakai baterai gitu ya. Kemudian ada representasinya, misalnya makhluk hidup ya, ada orang, ada kendaraan, ada rumah gitu ya. Kenapa ini perlu? Karena kalau permainan ini bisa membantu anak menyusun gambaran sesuai dengan pengetahuannya dia. Seperti tadi ya contohnya, dia kehilangan boneka. Bonekanya ada di bawah kolong tempat tidur, nggak ketemu-ketemu ya. Terus tempat tidur disusun ditumpuk-tumpuk sama baju-baju gitu. Nah, jadi bisa jadi boneka ini adalah representasi dia. Dia kehilangan sesuatu, nggak kelihatan, nggak bisa ketemu, terus banyak yang menghalangi gitu. Nah, terus ya kita bahasakan lagi tuh, apa tuh yang terjadi. Ya, validasi dan seterusnya. Sama, gambar pun begitu. Jadi gambar, ketika anak setelah menggambar, yang penting adalah kita tanya ceritanya apa gambar ini. Boleh dong ceritain, boleh nggak Tante dengar ceritanya? Kalau belum, Tante gambar juga boleh gitu ya. Kita gambar juga, tapi ingat kita tidak fokus ke gambar kita. Gambar kita dibikin netral aja, misalnya gambar rumah, ada matahari, ya dan seterusnya. Lalu kita fokus ke gambarnya anak dan tanya. Gitu. Nah, tanyanya seperti apa? Ini cara menanggapi, ya. Kita terima, misalnya kita tanya nih gambarnya, ceritanya tentang apa gitu. Ya, ini lagi mainannya lagi pergi gitu, nggak tahu kemana. Terus lagi dicari-cari sama anak ini, misalnya ada gambar anaknya gitu. Oh gitu, jadi anaknya kehilangan mainan ya gitu. Oh, terus kalau dia kehilangan, dia ngapain tuh sekarang gitu ya. Jadi kita tanya proses dalam ceritanya. Karena anak masih imajinatif, jadi cara ini tuh sebenarnya bisa membangkitkan imajinasi juga. Nah, kita kadang-kadang yang terbatas dalam bertanya. Jadi kita perlu juga nih aktifin imajinasi. Lagi apa dia? Oh, lagi cari mainan gitu ya. Gimana cara nyarinya gitu. Terus kalau dia selesai bercerita, kita ulangi sedikit. Oh, dia carinya dengan gali-gali tuh ke mainannya dia, di kotak mainannya. Kok nggak ketemu-ketemu gitu. Oh, jadi dia mencari di kotak mainan ya. Kita ulangi sedikit. Terus kalau udah clear, kita tanya nih. Oh, jadi dia kehilangan mainannya ya. Terus dia perasaannya gimana? Kehilangan mainan. Terus kita tunggu, kita kasih anak kesempatan. Perasaannya nggak enak misalnya. Oh, nggak enaknya kayak gimana? Coba kalau dia pakai boneka, kita bisa juga nih pegang bonekanya. Oh, dia mainannya perasaannya gimana supaya dia seperti kita merasakan gitu ya. Nggak enak. Kalau dia belum tahu nih, dia belum keluar kata-kata sedihnya, kita bisa katakan, oh mungkin dia sedih ya karena kehilangan mainan. Gitu. Baru kita lanjut ke bawah, ke memahami. Iya sih, Bu Guru paham, karena Bu Guru juga pernah kehilangan mainan, terus Bu Guru juga sedih, mainannya nggak ketemu. Gitu. Lalu kita validasi, oh kalau mainan kita hilang atau kalau ada yang hilang, memang kita suka sedih ya. Memang kalau kita sedih, kadang kita nangis, kadang kita marah gitu ya. Tidak apa-apa, kita coba yuk mainannya kita cari. Atau kamu mau main apa? Kita coba cari mainan yang ada. Ini kan ada mainan mobil, ada ini gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti waktu pas validasi dia sedih, gimana cara mengatasi? Kita ajarkan nih, misalnya kita pelukan dulu yuk supaya sedihnya hilang, peluk gitu ya. Atau peluk boneka gitu. Gitu ya. Jadi itu sambil ada edukasinya juga. Nah, jadi kita bisa lakukan terutama ketika anak ada perilaku yang jelas, kayak dia menarik diri, menutup diri. Kita siapin aja tempat untuk main,
Kita dampingi, terus kita ajak ngobrol, mungkin sekitar 10 menitan gitu ya. Lalu ya udah kegiatan lagi seperti biasa. Jadi 10 menit ini berkualitas. 10 sampai 15 menit ya. Boleh 1 kali, boleh 2 kali sehari, tapi berkualitas. Gitu. Jadi kita nggak sambil masak gitu ya. Tentang apa ceritanya? Terus gitu ya, itu nggak berkualitas. Nah, yang tidak boleh adalah mengomentari kok gambarnya ini, kok warna awannya ungu, misalnya menyimpulkan sepihak. Oh, jadi ceritanya tentang anak yang kehilangan, kehilangan barang, gitu ya, sebelum anak bercerita. Dan itu ya, saat kita bicara sama seperti tadi, ada jeda, bicara nadanya lebih bass, lebih lembut gitu ya, berjeda, volumenya kita jaga. Jadi kita nggak misalnya menanggapi, oh jadi ceritanya tentang anak yang kehilangan, oh gitu. Nah, kalau kita berbicara di taraf itu, kita menstimulasi berpikirnya, bukan emosinya. Karena cepat dan nadanya tuh cenderung mengaktifkan gitu ya. Oh gitu, terus abis itu apa yang terjadi? Abis itu gimana? Jadi dia rush tuh pikirnya jadi cepet, apa lagi. Jadi kalau kita kasih jeda, kita nadanya agak turun satu persatu, yang terolah adalah emosi. Gitu. Jadi penting ini ya, jadi siapkan tempat yang juga enak. Jangan mengoreksi, nggak apa-apa kok kalau nanti hilang juga nanti ada yang kasih lagi, udah tenang aja ya. Jangan mengajak anak menghindari, nggak usah deh cerita yang sedih-sedih, kasihan nanti kan kamu juga jadi sedih, ya udahlah ya, gitu. Jangan. Atau berlebihan memuji. Wah, gambarnya bagus banget, Tante pajang ya di sini, di sebelah ini gitu ya. Kadang anak-anak yang sedang berduka itu memang menghindari spotlight, menghindari menjadi pusat perhatian. Gitu. Jadi kita kasih aja ruang supaya dia menghindari dulu supaya dia bisa memproses. Nggak mau dipajang ya udah kita taruh di buku ya, nggak apa-apa. Nanti kamu bisa lihat sekali-sekali. Oke, nah ini saya mau ajak latihan nih, sebenarnya masih sempat nggak waktunya? Habis ini masih ada beberapa slide. Oke, kalau ada yang mau kita raise hand dulu, kita coba untuk menanggapi cerita. Role play sama saya jadi anaknya. Ada yang Ya, mau Kak? silakan. Gimana? Nah, ini ada. Oke. Dari Cilegon, Mbak Mary. Silakan. Oke, silakan. Kameranya apa bisa dibuka? Suaranya juga? Izin off kamera ya. Oke. Ya. Oke, coba yuk mulai dari ditanyakan ceritanya ya. Aku namanya Dian. Panggil Dian aja Tante. Enggak ya. Dian, bagus banget gambarnya. Bikinnya kapan? Bikinnya baru tadi. Oh gitu. Ini ada 4 nih gambarnya. Siapa aja? Iya, itu yang paling kiri itu Mama. Terus aku yang warna oranye. Oh Terus gitu. yang 2 yang warnanya hijau itu kakak aku. Terus yang biru temen aku sekolah. Oh gitu. Kenapa mamahnya warnanya beda dari yang lain? Apa? Akunya malah jadi yang sedih. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi Iya. kita tanyakan aja dulu ceritanya. Ceritanya tentang apa gitu ya. Yuk kita ulang lagi. Dian gambarnya bagus banget. Ini ceritanya tentang apa? Jadi aku lagi main di taman. Terus kan tadinya mataharinya terang ya. Terus aku main perosotan gitu. Terus habis itu hujan. Hujannya besar. Terus aku basah deh kehujanan. Gitu. Oh gitu. Terus aku nanyanya gimana, gue bingung. Aku keburu sedih. Nah ya itu jadi salah satu yang kita perlu kelola ya.
kita karena sedang mendampingi anak, kalaupun kita terbawa emosi gitu ya, kita langsung tangani. Misalnya tarik nafas ya. Oh gitu. Jadi sebenarnya kita melambatkan cara kita bicara itu membantu kita mengelola emosi kita juga. Oh begitu. Terus kita ulangi aja kata-kata yang terakhir sedikit. Oh gitu. Jadi lagi di taman, terus hujan ya. Oh gitu. Terus apa yang terjadi? Habis itu apa? Jadi kita bisa lambatkan lagi. Terus kalau udah bingung tanya aja, habis itu gimana? Oh, gitu. Ya, coba lagi ya. Yuk. Iya. Oh gitu. Jadi hujan ya, basah. Terus gimana? Terus kan karena basah aku cari tempat. Terus aku sama kakak aku cari tempatnya yang apa sih yang ada atasnya itu loh. Pokoknya yang biar nggak kena air gitu. Terus Oh, tapi mama cari tempatnya agak jauh, jadi aku sama kakak. oh, jadi kepisah dong sama mama. Jadi mama jauh nggak kelihatan gitu. Makanya mama aku gambarin merah soalnya nggak kelihatan. Oh gitu. Jadi sekarang mamahnya udah nggak kelihatan ya? Iya susah kelihatannya. Terus gimana? Terus ya udah, habis itu aku sama kakak aja nunggu hujannya selesai. Nah, itu tanda ceritanya udah selesai. Oh gitu, iya. Gitu ya. Nah, baru bisa kita tanya. Terus perasaannya gimana? Kita tanya satu-satu aja. Kakaknya, mamanya gitu ya. Nanya perasaannya tuh gimana, Mbak? Ya kan sambil duduk nih, sambil nungguin hujan gitu ya. Terus perasaannya pas nunggu itu gimana? Oh, iya. Tadi kan kepisah nunggu hujannya. Terus mamahnya nggak kelihatan. Terus perasaan Dian gimana? Nggak bisa lihat mamah karena jauh. Sorry aku potong sebentar. Pertama kita menanyakan perasaan gambarnya gitu ya. Oh, Jadi kita hindari untuk mengartikan ke dalam kondisi sebenarnya karena dia jadi nggak nih. Oh iya ya ini karena aku kehilangan gitu ya. Biarkan dia pemproses yang ada di gambar. Oh jadi ini kan kamu yang warna hijau nih di gambar gitu ya. Jadi mama larinya ke tempat yang jauh. Terus perasaan kamu pas sambil nunggu hujan itu gimana gitu. Dia pengen pengen hujannya cepat selesai biar cepat pulang. oh, iya. Pasti udah pengen buru-buru pulang ya. Terus kalau kakak nunggunya gimana? Kalau kakak kayaknya nggak apa-apa, kakak bawa makanan, jadi aku suka minta makanannya kakak. Kalau mamahnya kira-kira gimana yang nunggu jauh? Kalau mamanya pasti lagi bingung udah cari-cari aku, soalnya aku nggak kelihatan juga kan sama mama. Iya ya, kasihan. Ya, jangan gitu ya. Jangan. Iya, iya bener ya, mama pasti bingung gitu. Kita validasi ya. Pasti mama pengen ketemu kamu juga gitu. Iya. Terus setelah validasi, Setelah semuanya ditanya perasaannya, jadi kita kan bisa bilang, iya pasti pengen cepet-cepet pulang ya. Emang kalau mau pulang kamu mau ngapain? Makan gitu ya. Jadi kita sudah memvalidasi emosi, kita shift bawa ke gambaran dia. Oh, abis itu aku bisa makan, aku bisa ini gitu ya. Jadi sedikit naik tuh, sedikit naik dari emosinya tadi. Terus kalau tadi ya mama juga bingung ya, iya pasti mama juga pasti pengen ketemu kamu, pasti bingung carinya di mana gitu ya. Ya kita bisa tutup dengan misalnya ya setelah hujannya selesai mungkin bisa ketemu lagi sama mama terus pulang gitu. Karena kita tidak mengartikan gambar itu seperti situasi saat ini. Ya kita menceritakan yang ada di gambar gitu. Jadi hindari menginterpretasi gitu. Oh ini begini ya gitu. Jangan.
ya. Iya. Karena ini Jadi, cara anak memproses sesuai kemampuan dia, ceritanya bisa beda-beda, terus batasnya juga bisa beda-beda. Gitu. Iya, iya. Ya, jadi sesuaikan sama gambar. Terus tadi juga, aduh tadi ada apa yang aku mau ini ya, tapi aku lupa. Kasihan. Iya, Yang tadi bilang mamahnya kasihan. Enggak. itu sebelum itu ada juga, tapi saya lupa apa. Ya udah ya, gitu. Oke, kira-kira gitu ya. Iya. Mbak mau nanya apa nanti nunggu sesi pertanyaan? Oh, sambil sesi pertanyaan aja kalau nggak terkait sama gambar ya? Iya, iya, makasih. Oke, sama-sama. Gitu ya. Nah, tadi yang agak lupa ada apresiasi ya. Oh iya, jadi kalau udah selesai pulang bisa makan ya, bisa ini ya gitu. Oke. Terima kasih ya sudah dengar cerita. Bude seneng deh dengar kamu cerita. Besok-besok gantian Bude yang cerita ya, atau besok-besok kita cerita lagi ya, misalnya gitu ya. Jadi ada apresiasi ke anak. Nah, itu satu ya, jadi lewat gambar, lewat cerita. Jadi ya, kalau misalnya ada tetangga atau siapa di lingkungan kita yang ada anak kecil dan ada yang baru berpulang, kita berikan, kan kadang suka ya beri hadiah gitu ya. Kasih hadiah yang bisa memberi sarana ekspresi, kayak mainan yang miniatur, atau alat gambar ya, kertas warna atau buku gambar gitu ya. Buku cerita juga bagus ya, cari buku cerita yang kira-kira bisa membantu memproses emosi gitu ya. Jadi yang seperti itu yang akan membantu anak. Nah, kemudian mendampingi mengelola emosi. Ini edukasi cara untuk, kalau tadi kan kita fokusnya ke menerima emosinya, menerima ceritanya, kita memvalidasi emosinya gitu ya. Misalnya anak udah mulai lebih terbuka, udah cerita. Terus udah gitu kalau tadi ya misalnya sama mama lagi nangis, anaknya juga nangis gitu ya. Terus nangis gitu. Oke, lagi sedih ya, kita sedih ya kalau habis kehilangan, apalagi nggak ketemu papa, pasti sedih gitu ya. Kita peluk dulu, pelukan gitu ya. Terus kita atur nafas yuk. Kalau atur nafas itu lebih enak rasanya gitu. Jadi kita melatih relaksasi, keterampilan relaksasi bagi anak. Nah, kalau tadi yang sebenarnya kita belum pernah coba ya, tadi juga kan saya contohkan aja ya, kita tarik nafas 3 hitungan, buang pelan, gitu ya. Kalau pada anak, dia butuh panduan. Jadi butuh mungkin visualisasi gitu ya. Kita ajak misalnya, nah kan kalau supaya enak nih perasaannya di dada nih enak ya, kita mesti bisa atur nafas namanya. Atur nafas itu kita tarik lewat hidung, buang lewat mulut, gitu ya. Terus kita bayangin daun, yuk kita bayangin daun, yuk. Bayangin di depan tuh daun-daun kering, gitu. Jadi sedikit agak lebay gitu ya, karena sama anak kita harus membangun situasinya dulu. Tarik nafas, kita tiup daunnya. Tarik nafas, tiup lagi. Wah, daunnya pelan-pelan jauh tuh. Tarik nafas, tiup lagi. Terus kita tanya nih ke anak, gimana daunnya? Udah jauh belum? Udah jauh. Udah enak belum dadanya? Perasaannya udah enak belum? Belum. Kalau belum kita tiup lagi. Berarti daunnya kurang jauh. Misalnya gitu ya. Tiup pelan-pelan mulut. Gitu. Seperti itu ya. Kita lakukan bersama anak ya. Karena tadi anak memproses emosi menular dan dia belajar melalui pengamatan dan pengalaman. Jadi dia melihat kita melakukan dan dia mengalami bersama. Gitu. Jadi jangan kita hanya instruksi, kita nggak mengerjakan. Ya, lalu siapin contohnya nih boneka yang beratnya cukup. Nah, ini bisa memberikan sensasi pelukan. Jadi kalau ini salah satu yang mungkin bisa jadi perhatian yang bagus ya dari keluarga ya, misalnya kita kasih hadiah boneka. Nah, ada salah satu video yang saya dapat dari YouTube, itu bonekanya itu digunting, isinya tuh ditambahin biji-bijian ya, supaya berat gitu. Supaya berat ya, tapi tetap lembut, lalu dijahit lagi. Jadi ketika dipeluk tuh seperti memeluk orang gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak butuh sosok yang dia mengeluarkan emosi, dia peluk. Nah, kalau dia belum punya orang yang dia rasa nyaman, dia rasa aman untuk datang, dia bisa ke boneka itu. Gitu. Jadi dipeluknya kencang.
Nah, ini ada sensori ya, sensorinya, sehingga pas dipeluk tuh berasa seperti orang. Nah, lalu butterfly hug ya, kita bisa ajak untuk seperti ini. Boleh yuk kita kerjain sama-sama yuk ya. Jadi kita latihan ya. Kita bisa bilang aja ke anak ya, ini pelukan kupu-kupu. Karena kupu-kupu kita mesti silang. Nanti kita tepuk-tepuk nih. Jadi kupu-kupunya lagi nepuk kamu nih. Puk, puk, puk. Aku baik-baik saja ya. Sambil tarik nafas. Ya, baik-baik aja. Ada bude. Nah, kalau anak belum bisa katakan sendiri, kita bisa yang membantu mengatakan. Ya, seperti sama halnya seperti hypnoparenting tadi ya. Jadi kita memberikan kata-kata yang tenang. Ingat, nadanya turun, ada jeda, ya, satu persatu, gitu. Tidak apa-apa, ya. Kalaupun lagi sedih, tidak apa-apa. Tarik nafas dulu. Ada bude di sini, ada tante, gitu-gitu. Ya, peluk, gitu. Lepas. Enak nggak? Jadi kita dengan begitu kita mengajarkan juga ke anak bahwa emosi itu ada kaitannya sama badan. Pegang dadanya. Udah enteng belum? Coba hitung nafas. Berapa kali tarik, berapa kali buang. Nah, itu nanti selanjutnya sebenarnya kita bisa cek untuk kondisi anak yang sedang berduka, ada juga jadi efeknya ke asma. Asma itu tarikan nafasnya lebih banyak, lebih sering. Nah, ini patokannya saya agak kurang hafal ya. Mungkin bisa cari referensi. 20 kali 1 menit mungkin itu terlalu banyak. Jadi ada hitungannya gitu ya. Jadi kita bisa membuat kadar kalau kita tenang itu tariknya 3, buangnya 5. Gitu. Ya, jadi anak bisa ngecek, oh badan aku nih nggak enak nih dadanya, berarti lagi nggak enak, pusing, dan seterusnya tuh kita perlu ajarin. Lagi sedih, pusing nggak kepalanya? Pusing ya. Berarti kita bisa nih tiup tangan, tempel di pipi. Nah, ingat ya, emosi menular. Jadi kita contohkan, dan kita contohkan dengan kita merasa lebih nyaman. Bude rasanya enak nih pipinya, gitu ya. Jidatnya enak. Kayaknya udah nggak pusing lagi kalau bude. Kalau kamu pusing nggak? Kalau masih belum, kita ambil ya misalnya botol tempel. Wah, kayak di iklan-iklan. Sedikit playful ya, supaya anak nggak terlalu serius banget gitu ya. Jadi kita turun sedikit ya. Mungkin kita pengen bawa dari tadi emosinya sedih ke lebih ringan, kita sedikit playful. Tapi jangan playful banget ya, jadi di tengah-tengah gitu. Jadi kalau anak belum mengatakan udah enakan, kita yang membantu mengatakan. Kalau Bude kayaknya dadanya udah enteng nih, nafasnya udah lebih enak. Coba Bude pegang kamu dadanya. Coba kayaknya udah lebih enak. Coba lagi, coba Bude pegang, coba dengerin detak jantungnya. Kayaknya udah enak gitu ya. Jadi kita mempengaruhi dengan kata-kata, tapi kita cek buktinya. Nah, ingat kita perlu jujur ya. Jadi kalau misalnya belum, tarik nafas lagi, atau cari minum, atau kita makan yuk gitu ya. Seperti itu ya. Nah, satu lagi, jadi kita juga bisa. Nah, ini tempat yang nyaman bagi anak. Jadi seperti benteng, bukan benteng ya. Kalau di sini ada gambarnya kemah ya. Jadi dia punya tempat di mana di situ dia bisa mungkin tidur-tiduran, mungkin ada boneka yang tadi dia peluk di situ, mungkin ada alat menggambar di situ gitu ya. Jadi kalau dia pengen nangis, dia nggak tahu kemana, ada tempat yang buat dia nyaman gitu ya. Itu juga bisa. Oke, terus tadi udah validasi emosinya, kita udah sediakan ruang, kita udah menanggapi cerita. Lalu anak perlu dapat pemahaman ya. Tadi kan pemahaman kita pindahin ke paling bawah ya, yang saya salah di slide itu. Setelah selesai semuanya, emosinya keluar, dia merasa ditanggapi, dia merasa ada sosok di mana dia bisa cerita, yang mendampingi ini bisa memberikan pemahaman. Ya, misalnya ceritanya tadi tentang kehilangan. Ya, kalau lagi hilang barangnya memang sedih ya, apalagi kalau nggak ketemu lagi gitu. Tapi kan Allah itu
bikin kita punya banyak temen misalnya gitu ya. Misalnya kita mau bawa ke situ. Atau kita bisa bilang kamu di sini punya banyak saudara, punya banyak mainan. Coba kita cari mana sih mainan yang bisa buat kamu bikin perasaan kamu lebih enak misalnya gitu. Jadi ada penutup dari cerita yang tadi kehilangan mainan misalnya. Atau dia tanya tentang orang apa yang meninggal ya, yang berpulang. Kemana? Kok nggak kelihatan lagi gitu ya? Kita jelaskan sesuai pertanyaan. Mama sakit, kemarin kan sudah dibawa ke rumah sakit. Ingat nggak? Ya, jadi kita kasih kesempatan dia, oh iya aku ingat. Iya, kita kan pernah ngobrol sama mama waktu itu video call ya, ingat kan? Nah, habis kita video call, itu ternyata nafas mama jadi susah. Jadi mama dibawa ke ruang namanya ICU, terus dokter jadi lebih sering datang ke situ gitu. Jadi mama belum bisa pulang dulu. Itu kalau anak belum tahu bahwa mamanya meninggal gitu ya. Nah, satu persatu nih, satu itu udah nih. Jadi dia udah paham dulu proses sakit ya. Setelah itu mendekati, misalnya kita mau mempersiapkan anak karena ada pemakaman gitu ya. Jadi kita perlu jelaskan supaya anak nggak kaget pas kejadian pemakaman. Kita cerita atau anak tanya, kok masih belum juga ini lagi mau saudara-saudara datang mau apa gitu. Iya, karena kita mau antar mama ke tempat terakhir gitu. Jadi kan kalau sekarang kamu sama Bude, kita mau bawa, kita mau lihat sama-sama gitu. Gitu ya. Ingat ketika ada emosi kita tarik nafas, gitu ya. Oke, saya juga jadi kebawa emosi nih. Oke, jadi kita jelaskan sesuai dengan kebutuhan. Ingat orientasi. Jadi kita siapkan orientasi. Kejadian-kejadian yang penting yang menjadi tahapan, misalnya ada prosesi pemakaman, misalnya ada tahlilan, misalnya ada apa yang saya nggak tahu ya, mengurus surat-surat atau perpindahan rumah gitu ya, itu kejadian besar, kejadian tanda kutip ya kritis ya, karena anak perlu paham dulu, kita perlu siapkan, jelaskan sebelum kejadian itu ada gitu ya. Kita kasih orientasi, nanti yang terjadi itu begini nanti kamu pindah ke rumah Bude, nanti kita tinggal sama kakak-kakak gitu ya. Nanti kita bisa belajar dari situ, kamu mau bawa barang apa gitu, nanti tidurnya di sini, makannya di sini gitu ya. Terus kita jelaskan sesuai dengan level usia ya. Jadi kita jelaskan misalnya mama jantungnya berhenti bekerja ya. Terus kalau dia sudah paham konsep Tuhan, ya mama sekarang di surga sama Tuhan. Jadi kalau mau ngobrol, kita titipnya lewat doa, ngobrol ya. Jelaskan dengan jujur, jadi jangan dibohongi ya, anak itu jangan dibohongi. Kenapa jangan dibohongi? Karena ini dasar awal pengembangan pemahamannya. Kalau dasarnya sudah salah, sudah keliru, nanti berkembang lagi cerita berikutnya keliru lagi, gitu. Jadi pemahaman anaknya keliru, ujung-ujungnya dia bisa punya rasa bersalah, punya rasa bingung, yang akhirnya bisa mengarah pada trauma dan seterusnya gitu ya. Jadi kita start dengan jujur, sesuai dengan kebutuhan, dan siap dengan reaksi emosinya. Lalu kita siapkan perilaku penggantinya. Jadi jangan berhenti di misalnya ya, kita nggak bisa ketemu lagi sama mama, terus gimana dong? Terus kita nggak jawab gitu. Ya, kita siapkan. Ya nggak apa-apa, kalau mau ngobrol bisa sama Bude, kalau kangen kita bisa lihat foto, kalau misalnya mau kita bisa baca buku cerita yang kamu suka baca sama mama apa. Jangan lupa kita jaga ya, supaya nanti kita bisa cerita sama-sama. Gitu ya, jadi ada problem solving bagi anak. Kalau aku kangen mesti gimana? Kalau aku nggak bisa ketemu lagi terus gimana? Yang temenin aku belajar siapa? Yang mandiin aku siapa? Kalau aku pengen main Lego lagi sama siapa? Gitu ya. Itu semua konteks-konteks yang muncul setelah kejadian. Jadi satu persatu tuh kita jawab pertanyaannya. Itu ya. Jadi ini menjelaskan. Nah, ini kayaknya udah sedikit udah di akhir materi. Jadi tinggal 2 lagi ya. tinggal 2 lagi ya.
Jadi ada tanda-tandanya anak butuh pendampingan intens ya, atau pendampingan dengan profesional. Pertama, kalau gambarnya coret-coret, banyak coretan atau coretan semua gitu. Mungkin hari-hari pertama oke, tapi kalau terus-terusan 1 minggu, 2 minggu ya, baiknya konsultasi. Atau warnanya dominasinya hitam dan merah gitu. Kalau tadi kan ada satu sosok yang merah ya, tapi ini merahnya banyak atau hitamnya banyak. Atau coret-coretannya. Atau tidak ada makhluk hidup, atau kondisinya chaos tuh petir ya, banjir, kebakaran gitu ya, yang menunjukkan bahwa ini kondisi kacau balau gitu. Atau ada tenaga penolong, pemadam kebakaran, polisi datang ya, oh ini lagi ini. Nah, tapi kecuali kita perlu beda ini, kadang-kadang anak laki-laki terutama ya, itu suka sekali sosok pemadam kebakaran. Kalau sebelum kejadian kedukaan dan setelahnya masih temanya sama, ya it's okay gitu. Karena ini sosoknya ya. Tapi kalau ada pemadam kebakarannya ada, tapi kondisi chaosnya ada dan seterusnya, nah itu sebaiknya jadi perhatian. Lalu perilakunya banyak terdiam, tidak bicara, menarik diri, menolak aktivitas. Saat tadi kita mengupayakan ada sosok yang bisa dia percaya, yang bisa membangun interaksi intens, yang jadi sosok secure attachment barunya. Kalau itu belum ada sosok itu, kalau dia belum muncul rasa percaya, rasa nyaman itu sekitar mungkin 2 minggu, 3 minggu setelah kejadian ya, dan seterusnya, nah itu perlu perhatian. Ya, lebih baik kita coba dengan profesional. Karena relasi itu yang diperlukan ya, mungkin profesional, psikolog misalnya ya, bisa membantu keluarga untuk menyiapkan supaya ada sosok itu. Gitu. Nah ini contoh-contohnya ya, gambarnya coret-coret, semuanya coret-coretan, hitam atau merah, yang merah dicoret, yang hitam dicoret. Atau chaos ya, contohnya seperti ini. Gitu ya, ini jadi tanda lah ya buat kita. Oke. Sampai di situ materinya dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang sama seperti saya tadi, emosinya terpicu, kita rilis dulu ya, tarik nafas dalam, buang, atau gini-gini dulu supaya lebih siap ya, kita bisa lanjut ke tanya jawab.